Yang saya hormati Bu WR, eh, Bu Daumi, yang saya hormati juga Pak Direktur Kemahasiswaan Pak Andreas. Ya. Ketemu lagi ya, Alhamdulillah di tahun ini kita sharing kembali Pak Andreas. Kemudian Bu Supriyati ya, Ketua PKM Bu Supriyati. Selamat pagi dan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Dekan Universitas Komputer Indonesia ya, dan teman-teman mahasiswa tentunya. Senang sekali pada pagi hari ini kita bersama bisa semangat untuk diskusi bareng-bareng. Rasanya eh, tahun lalu mendapatkan 2 tahun lalu mendapatkan pendanaan, tahun lalu 14 ya. Nah, rasanya apa namanya testimoni yang sangat gembira sekali sehingga di tahun ini semangatnya nambah nih Pak Andreas. Semoga bisa lebih lagi ya Pak Andreas ya. Walaupun kuota turun tapi kita apa namanya indikatornya adalah kualitas. Jadi berapapun kuotanya kalau proposal yang kita kirimkan banyak yang danai, kualitasnya presentasinya bagus, insya Allah bisa naik klaster Pak tahun depan. Gini itu ya. Nah, tentunya di tahun depan jika tahun ini ya, jika pendanaan naik lagi, Bu WR-nya tidak hanya sebagai sinden nanti, mungkin bisa menjadi penyawer ya. Sudah senang, gembira, terus dan sebagainya, memberikan SKS dan sebagainya. Oke, kita hari ini semangat dan tentunya saya punya cerita baru di tahun ini tentang eh, peran Bapak Ibu dosen ya. Jadi tidak hanya mahasiswanya yang mendapatkan gambaran, nanti Bapak Ibu dosen juga coba saya berikan sebuah pengalaman bagaimana Bapak Ibu dosen juga bisa berperan di PKM ini. Nah, mohon izin Bapak Ibu, slide saya sudah terlihat ya, kalirin ya. Oke, saya coba mulai dari PKM eh, itu adalah program kreativitas mahasiswa. Teman-teman bagi yang baru mengenal PKM atau masih eh, bertanya-tanya, ada yang tanyakan PKM itu apa ya. Ini adalah program kreativitas mahasiswa di mana program ini menitik beratkan pada kreativitas dan inovasi mahasiswa. Jadi teman-teman program ini adalah teman-teman punya ide kreatif, kemudian teman-teman ide kreatifnya itu bermuatan iptek, ya saya sampaikan ada muatan iptek di sana, teman-teman punya ide dan ingin merealisasikan, sehingga teman-teman kita sediakan berbagai macam bidang ya yang bisa dipilih teman-teman untuk diikuti. Nah, PKM ini saya jelaskan lagi menitik beratkan pada kreativitas dan inovasi. Jadi kreativitas yang dimaksud sini tidak hanya kan di PKM juga ada bidang kewirausahaan ya. Jadi tidak hanya tentang ide produk wirausaha saja, tapi di PKM ini ada yang namanya kreativitas di mana teman-teman harus memasukkan iptek di sana. Ya, kemudian berinovasi bagaimana produknya, kemudian bagaimana iptek itu mendukung sebuah ide kita ya. eh, Idenya berlandaskan sains dan teknologi yang saya sampaikan iptek yang tinggi tentunya dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin serta berjiwa mandiri, dapat menjadi pemberharu dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi selain kreatif, memiliki inovasi dan teman-teman menjadi pemberharu di masyarakat ya, menjadi sebuah membuat sebuah solusi bagi masyarakat. Nah, yang perlu digarisbawahi juga pada berlandasan ke penguasaan sains dan teknologi kekinian yang tinggi. Ini yang mengakibatkan nanti teman-teman jadi PKM itu tidak hanya sekedar didanai ya, tapi nanti bisa bersaing untuk lolos ke PIMNAS dan tentunya harapan kita teman-teman bisa all out, Bapak Ibu bisa all out supaya proposal atau ide-ide teman-teman nanti tidak hanya direalisasikan juga bisa berprestasi di PKM Award dan PIMNAS gitu ya. Nah, ini adalah kata kunci ketika teman-teman Bapak Ibu menyusun sebuah ide atau nanti Bapak Ibu membimbing adik-adik mahasiswa, kami mohon kata kunci ini tetap dijaga terus bahwa idenya itu harus kreatif ya. Ciri-ciri kreatif tadi saya sampaikan kalau di PKM itu ada iptek. Kemudian berinovasi di sana dan memberikan solusi kepada masyarakat ya. Masyarakat itu boleh mitra atau masyarakat luas. Ya. Nah, nah, ini teman-teman Bapak Ibu juga seperti yang saya tahun lalu ketika
presentasi PKM juga saya sampaikan bahwa di sana mahasiswa tidak hanya sekedar eh, mengikuti program PKM ya, tetapi mereka juga diasah kemampuan akademiknya, kemampuan berpikirnya, belajar memanajemen diri dan kemampuan berkomunikasinya bersama teman satu kelompok, bersama dosen, bersama mitra, sehingga harapannya setelah mengikuti PKM itu teman-teman mahasiswa juga semakin berkembang dalam melaksanakan tugas kuliah, menyusun tugas akhir, dan nantinya ketika lulus mereka mempunyai kualitas ya, kualitas yang lebih di antara mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, di PKM sendiri tahun 2024 ada skema pendanaan dan skema insentif ya, Bapak Ibu, teman-teman. Skema pendanaan itu adalah teman-teman mengusulkan sebuah judulnya dengan berbagai bidang yang ada di bawahnya ini. Judulnya nanti ketika bagus akan kita berikan pendanaan. Pendanaan tersebut meliputi merealisasikan ide yang sudah ditulis oleh teman-teman selama waktunya 3 sampai 4 bulan. Nah, kemudian selama 3 sampai 4 bulan, setelah itu ada yang namanya penilaian kemajuan dan nanti akan bisa berlanjut di PKM Award dan BIMNAS. Kemudian skema insentif, saya jelaskan dulu perbedaannya. Kalau skema insentif teman-teman tidak ada yang namanya pelaksanaan kegiatan. Tapi karena skema insentif ini berupa artikel ilmiah dan artikel gagasan, maka hanya mengirimkan sebuah artikel. Ketika artikel tersebut sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, secara administrasi, secara substansi, maka yang bagus akan kita berikan insentif satu judulnya 2.500.000. Kalau skema pendanaan tadi, pendanaan untuk merealisasikan dari Belmawa adalah 6 sampai 10 juta ya. Nah, apa sih bidang-bidang yang ada di bawahnya ya? Kalau di tahun lalu eh, teman-teman di 14 proposal itu sudah ada didanai di RSH, Sosial Humaniora, di Karsa Cipta, di Karya Inovatif ada, PKM Kewirausahaan ada, dan penerapan iptek ada. Ini saya diberi apa namanya pesan bahwa yang belum itu yang riset eksakta, video gagasan konstruktif, dan pengabdian kepada masyarakat marketing. Kemudian PKM, GFT, dan artikel ini. Baik, kita akan bahas satu persatu teman-teman, Bapak Ibu. Nah, PKM riset ya, ini saya jelaskan karakteristiknya bahwa ya, mohon maaf ternyata karakteristiknya bahwa PKM riset baik riset eksakta dan riset sosial humaniora itu memiliki unsur kebaruan. Jadi bagaimana dari metode penelitiannya dan apa yang diteliti di situ, unsur kebaruannya bagaimana di riset itu. Dan di Karsa Cipta, kalau di Karsa Cipta yang dilihat adalah nanti prototipe atau produknya, produk fungsional itu dapat berfungsi walaupun masih ada pengujian-pengujian yang lainnya. Yang penting Karsa Cipta ini produknya sudah bisa berguna ya, walaupun masih dalam bentuk prototipe. Artinya dari segi produk itu masih belum sempurna gitu ya. Kalau PKMKI bagaimana? Kalau PKMKI itu produknya harus sudah sempurna teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah punya misalkan produknya gelas ya, gelasnya itu sudah bisa digandakan, diperbanyak. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada yang namanya uji lagi, tapi produk itu sudah siap untuk di, disebarluaskan. Atau teman-teman punya produk apa gitu ya, plastik kena air langsung terurai dan sebagainya. Jadi produk itu siap apa namanya, berbanyak dan siap eh, didistribusikan ya. Kemudian produk PKMK ini merupakan karakteristiknya adalah produk barang atau jasa yang baru dengan di dalamnya bermuatan sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, teman-teman sering kita sampaikan bahwa ketika PKMK ya, teman-teman tidak harus tentang kuliner, makanan, minuman, tapi masih banyak barang dan jasa yang bisa diusulkan. Karena jika kuliner atau makanan dan minuman itu untuk menemukan sebuah iptek di sana itu rasanya harus iptek yang tinggi dulu atau mencari ipteknya di mana itu agak eh, terkadang agak ambigu gitu ya. Misalkan kemarin saya temukan apa namanya
eh, tepung, dia membuat sebuah kue gitu ya, berdasarkan bahan dasarnya adalah tepung pisang. Dia mengklaim bahwa kue tersebut cocok untuk penderita diabetes gitu. Dia mengklaim seperti itu. Bahkan selama ini kan kalau biasanya produk tepung dan gula dan sebagainya itu adalah produk yang atau komoditi yang dihindari oleh oleh penderita diabetes. Namun dia mengklaim seperti itu. Kalau dari segi idenya sudah bagus ya. Misalkan dari segi idenya dia tugas mulianya adalah mengurangi limbah kulit pisang gitu ya. Kemudian dia juga memiliki ide memberikan solusi bagi penderita diabetes dan sebagainya. Namun ini tergolong abu-abu karena apakah tepung pisang itu adalah produk yang sudah ada ya, tepung pisangnya sudah ada, sudah pernah diuji dengan kandungan gizi seperti ini sehingga dengan diolah menjadi sebuah kue maka dia menjadi solusi bagi penderita diabetes gitu. Nah, apakah produknya sudah diuji? Nah, pertanyaannya itu. Jika produknya belum diuji atau kita masih dalam angan-angan yang kita tahu kandungan kulit pisang seperti ini ya, nah itu bisa menjadi abu-abu atau perdebatan karena produknya belum diuji sehingga rasanya cocoknya harus melakukan pengujian dulu di PKM riset, ya kan? Nah, kecuali kalau tepung daun pisangnya sudah jadi dan di masyarakat ada sudah ada pengujiannya kandungannya ini bagus dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi PKM. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan membuat PKMK ya, karena PKMK ini bidang yang paling banyak diusulkan dan paling banyak ditolak ya. Kalau teman-teman membuat sebuah judul hanya makanan minuman ditambahkan aneka rasa, ditambahkan aneka warna, aneka level pedas dan sebagainya, saya rasa mending cari topik yang lain itu ya. Ya, karena susah sekali pendanaan di PKMK ini ya, Bapak Ibu saya sampaikan. Karena pengirimannya yang banyak, pengirimnya yang banyak, dan peminatnya yang banyak, yang didanai juga tidak terlalu banyak. Bahkan kalau misalkan melihat peluang, kalau di PKM pendanaan ini yang berpulang adalah PKM Sapi. Karena PKM ini merupakan relatif PKM yang bidangnya baru beberapa tahun ini, dan peminatnya juga belum terlalu banyak. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa beralih ke sana, ini kesempatannya lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah PKM VGK, ya, video gagasan konstruktif. PKM ini menitik beratkan pada pembuatan sebuah video, ya, nanti dinarasikan di sana. Di panduan sudah ada apa saja yang harus dituliskan di sana. Di video VGK ini kalau teman-teman melihat sebuah iklan gitu ya, kalau teman-teman pernah melihat iklan ini saya langsung kasih contohkan ya, iklan sepatu boot ya, AP Boot kalau nggak salah. Dari dia itu kalau menyusun sebuah cerita itu dia tidak menjelaskan produk ini bagus, tapi di iklan itu kalau VGK ini contohnya seperti pembuatan iklan gitu ya. Di iklan itu mereka membuat dari kecil dia bayi ya selalu memakai sepatu dan sepatu itu selalu digunakan untuk menginjak temannya ya. Kalau misalkan mitos di kalangan anak muda kan kalau sepatu baru harus diinjak gitu ya. Nah, itu dia selalu digunakan untuk menginjak temannya dari kecil sampai besar. Nah, kemudian sampai besar sepatu itu masih ada gitu. Sehingga tanpa tanpa menarasikan bahwa sepatu itu kuat dengan materi apa digunakan sejak lama dari kecil sampai besar. Di iklan itu tidak ada, tapi orang ngerti bahwa oh setelah melihat video itu oh ternyata sepatu itu sepatu yang yang disukai dari anak kecil sampai orang besar. Kemudian sepatu sudah lama dari masa ke masa. Kemudian kekuatannya ya sudah lama dari anak kecil sampai besar sehingga orang mengerti tanpa kita jelaskan. Nah, PGK ini juga seperti itu teman-teman, membuat sebuah iklan gitu ya. Bagaimana caranya memberikan atau menyusun sebuah video teman-teman tanpa memberikan narasi yang terlalu panjang, tapi video itu dapat memberikan pesan secara bagus gitu ya. Nah, kayak misalkan teman-teman eh, video pernah melihat video yang orang membuang sedotan di laut gitu ya. Sedotan itu dihirup oleh penyu dan sebagainya.
ya, sehingga penyu itu semakin besar sedotan tersebut nancap di perut, di hidung penyu itu. Dan itu juga sebenarnya video yang menggambarkan bahwa jangan membuang sampah di laut. Kalau apalagi sampah plastik pasti akan lama, hidup penyu pun lama seperti itu ya teman. Terus juga pernah ada kasus eh, ban yang masuk di leher buaya itu juga bisa menjadi, kita memberikan video saja orang bisa ngerti bahwa ban itu terurainya lama gitu ya. Di sana juga ada biota laut, biota air dan sebagainya. Sehingga kalau di buaya, eh, ketika buaya besar, ban itu akan lama-lama mencekik buaya itu sendiri gitu. Nah ini juga teman-teman bisa mempunyai gambaran gitu ya. Bagaimana bisa saya membuat video, kalau di VGK itu lebih minim informasi yang diberikan, tapi orang lain bisa menangkap pesannya, itu malah lebih bagus ya. Oke, seperti itu. Kemudian PKM pengabdian kepada masyarakat. PKM pengabdian kepada masyarakat itu sandingannya adalah PKM PI atau penerapan iptek. Bedanya adalah kalau PKM pengabdian kepada masyarakat itu mitranya adalah mitra non profit, ya. Yang saya sampaikan mitranya non profit. Kemudian kalau penerapan iptek mitranya profit, ya. Apapun produk-produk yang atau iptek yang teman-teman gunakan untuk melakukan pengabdian ini, metode atau sebuah produk ya, di mana nanti dalam pengabdian tersebut diaplikasikan sebuah iptek, teman-teman semua memberikan solusi kepada mitra. Tapi bedanya adalah PM ini mitra non profit, contohnya ya, mitra non profit itu tidak apa namanya, tidak berkecimpung dengan sebuah keuntungan gitu ya. Contohnya guru ngaji, contohnya sekolah ya, kemudian masyarakat desa dan sebagainya. Nah, kalau misalkan profit apa? Misalkan driver online gitu ya, penjual jamu, pengrajin batu bata, petani, peternak gitu ya. Nah, kalau di PM sama PI, kalau misalkan teman-teman ini tujuannya kan untuk pendanaan sampai PIMNAS ya. Saya sampaikan bahwa ini adalah karakteristik tertinggi bahwa ketika PM dan PI, teman-teman jangan sampai mencari mitra yang abu-abu. Contohnya abu-abu ini mungkin familiar ya, tidak ke PM juga tidak apa, bisa ke PM atau bisa ke PI ya, tergantung kita sudut pandangnya di mana. Tapi jangan sampai mengambil resiko seperti itu ya. Contohnya kalau teman-teman punya mitra adalah petani, tetapi kita mengambil bidangnya adalah PKM pengabdian kepada masyarakat dengan alasan program kita adalah memberikan edukasi, memberikan eh, penyadaran kepada petani terhadap perilaku petani pasca panen, terhadap limbah di lingkungan gitu ya. Benar, di topiknya adalah tentang pengabdian, tentang tidak berhubungan dengan profit ya. Topiknya adalah tentang perilaku petani ketika eh, eh, pasca panen terhadap limbah panennya itu. Nah, di sini benar topiknya adalah tentang tidak profit. Tetapi ketika pengabdian tersebut berhasil, maka profit dari petani tersebut pasti akan meningkat ya, dengan dimanfaatkannya sebuah eh, apa namanya, limbah dari pertanian itu. Nah, ini adalah efek yang abu-abu. Kadang ada reviewer yang menilai, oh itu PM karena topiknya tentang perilaku. Oh. Atau yang kedua, oh itu harusnya PI karena ujung-ujungnya juga mereka petani itu mendapatkan profit gitu ya. Nah, sesuatu yang di tengah-tengah seperti ini harus di clearkan gitu ya. Atau teman-teman kalau pengen PI ya silahkan, karena berorientasi pada profit sehingga nanti hasil dari limbahnya itu akan bisa dijual dan sebagainya sampai sana. Tapi kalau PM teman-teman tetap pengen mengurusi limbah itu ya teman-teman, kalau PM ini kerjasamanya bukan dengan kelompok petani tapi dengan kelompok masyarakat, misalkan kelurahan apa atau RW berapa gitu ya. Nah, di sana nanti teman-teman tidak hanya menggarap limbahnya untuk masyarakat, tetapi memberikan edukasi juga kepada masyarakat bahaya bahaya terhadap limbah ini, gitu ya, bagi lingkungan. Sehingga masyarakat punya mindset, saya jika terus-menerus terjadi maka akan ada yang namanya efek untuk lingkungan kita. Akan masyarakat akan memiliki kesadaran terhadap hal itu. Mungkin itu ya. Nanti secara lebih jelasnya
akan saya jelaskan lebih lanjut karena ini masih slide keberapa ini masih pagi sekali slide ini. Kemudian ada yang skema insentif ya. Kemudian ada PKM AI sama GFT. AI itu PKM artikel ilmiah ya. Teman-teman AI karakteristiknya adalah teman-teman punya sebuah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan tersebut berkelompok ya. Sudah dikerjakan di tahun lalu atau tahun kemarin ini ya. Contohnya KKN, contohnya PPL ya, contohnya tugas penelitian dan sebagainya. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut teman-teman membuat sebuah artikel ilmiah dengan format yang sudah kita berikan, silakan ditulis di sana. AI ya, untuk AI. Artinya seperti itu. Kalau GFT, gagasan futuristik tertulis, teman-teman ini mewujudkan ide dalam jangka panjang. Kalau skema pendanaan tadi waktunya adalah 3 sampai 4 bulan, kalau GFT ini waktunya jangka panjang, lebih dari 3 sampai 4 bulan. Bisa dilaksanakan beberapa tahun lagi, bisa dilaksanakan tahun depan dan sebagainya. Jadi teman-teman punya gagasan yang futuristik, futuristik ya. Kemudian ditulis di sana. Contohnya adalah gagasan futuristik itu kalau teman-teman melihat sebuah ibu kota negara baru, fenomena ibu kota negara baru yang sudah ditetapkan itu adalah fenomena GFT yang kira-kira kalau diusulkan itu beberapa tahun ke belakang. Jadi misalkan beberapa tahun ke belakang kita mengusulkan sebuah ibu kota negara baru Kalimantan, ibu kota negara Indonesia yang eh, apa namanya eh, mempunyai tingkat keunggulan tinggi misalkan apa gitu ya. Sehingga kita jelaskan di sana bahwa Kalimantan itu seperti apa pulaunya ya, minim sekali bencana, kemudian strategis ya dari segi kelautan. Teman-teman analisis sana dari segi transportasi ya, dari segi sumber daya alam dan sebagainya. Kemudian strategis karena ada di tengah Indonesia dan sebagainya, sehingga diusulkanlah ada sebuah ibu kota negara baru dengan uh, permasalahannya adalah di Jakarta sudah terlalu padat dan sebagainya, meningkatkan efektivitas dan sebagainya. Nah, IKN ini merupakan fenomena GFT yang sudah terjadi. Teman-teman juga bisa mengusulkan sebuah GFT yang lainnya yang tentunya bisa dilaksanakan di beberapa tahun ke depan. Contohnya sekarang IKN sudah ada ya, misalkan teman-teman punya rencana bahwa oh, karena ini ibu kota dengan apa namanya ketinggian sekian dan sebagainya, teman-teman punya sebuah sistem untuk perairan di IKN. Boleh saja diusulkan di sana. Nah, futuristik. Teman-teman punya sebuah program apa, gitu ya. Itu juga futuristik dan sebagainya. Teman-teman punya punya gagasan, oh, rencananya kota itu karena apa namanya semakin terbatas lahan maka kota itu di bawah tanah misalkan, di bawah tanah laut misalkan. Teman-teman boleh karena ini futuristik dan mohon dimasukkan juga dasar dan referensi yang mendukung ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman yang tahun lalu 14 Juli itu tahun ini juga bisa melanjutkan kegiatannya melalui program P2MB, program pembinaan mahasiswa berusaha, dan program PPK Ormawa ya teman-teman. Kalau punya produk usaha silakan di P2MB karena produk usaha tersebut bisa di scale up dan dananya lebih tinggi bisa mencapai 20 juta. Kalau PPK Ormawa ya tentunya teman-teman yang saya sampaikan tadi lulusan program PKM ini memiliki kreativitas yang tinggi dan kemampuan yang lebih ya. Sehingga kalau misalkan teman-teman produk usahanya diajukan kepada P2MB yang kemarin tahun lalu punya KI ya, KC dan K, bisa tuh. Ide teman-teman pasti dirasa memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Kemudian PPK Ormawa ya adalah program yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan ya teman-teman nanti yang punya program di tahun lalu PKM penerapan iptek dan masyarakat bisa bergabung dengan organisasi kemahasiswaan untuk melakukan pengabdian ya dan dananya bisa mencapai 40 juta silahkan nanti teman. Jadi tidak hanya berhenti di PKM sampai PIMNAS. Nah, di tahun selanjutnya kita juga punya program P2MB dan PPK Ormawa. Nah, teman-teman, ini yang merupakan buku panduan dari PKM di tahun 2024. Teman-teman bisa unduh di simpelmawar.com.id. Tentunya teman-teman ini adalah dasar dari semua penyusunan proposal, kemudian karakteristik dan apa saja yang harus ditampilkan di proposal, nilainya bagaimana, bobotnya apa, ada di panduan semua. Nah, teman-teman kan tadi tujuannya adalah menuju PIMNAS ya, sehingga kalau saya sampaikan PIMNAS itu
penilaiannya tidak hanya ketika pelaksanaan kegiatan. Misalkan teman-teman membuat proposal kemudian yang penting didanai, setelah didanai baru sungguh-sungguh supaya lolos PIMNAS, tidak seperti itu. Tapi ketentuan lolos PIMNAS, Bapak Ibu teman-teman, itu nilainya diambil dari 30% nilai proposal ketika teman-teman mengajukan sekarang ya. Nilai proposal sekarang nanti nilainya keluar itu juga menjadi dasar penilaian untuk menuju PIMNAS. Dikali 30%. Kemudian 20%-nya lagi dari nilai laporan kemajuan. Jadi ketika teman-teman PKP 2 atau penilaian kemajuan pelaksanaan PKM, itu juga ada nilainya di laporannya 20%. Kemudian 50%-nya ini juga di PKB 2, tapi ketika nilai presentasi. Jadi teman-teman presentasi selama 10 menit buat dinilai 50%-nya dari sana. Sehingga keseluruhan nilai dari proposal, nilai laporan kemajuan, nilai presentasi PKB 2, itulah yang mendasari kita bisa lolos ke PIMNAS. Tentunya ini membutuhkan sebuah usaha dari awal penyusunan proposal. Teman-teman tidak hanya sekedar menyusun, tapi totalitas untuk menyusun dan mengirimkan proposal tersebut, judul tersebut sampai ke Dinas ya. Nah, ini adalah informasinya untuk di tahun ini pembaruannya adalah waktu pelaksanaannya 3 sampai 4 bulan ya. Tahun lalu 4 sampai 5 bulan. Sehingga kalau teman-teman punya template tahun lalu Bapak Ibu di Unicom, kalau ada template silahkan diperbarui template-nya ya. Jangan sampai pelaksanaannya 5 bulan. Karena ini juga menjadi penilaian administrasi ya. Kemudian pendanaannya 6 sampai 10 juta dari Permawa, maksimal dari perguruan tingginya itu 2 juta, bersifat wajib, boleh in kind atau in cash ya. Jadi tidak harus 2 juta, tapi misalkan 50.000, 100.000, 20.000 pun nggak apa-apa, yang penting ada dalam bentuk in kind atau in cash ya. In kind dalam bentuk barang, fasilitas dari perguruan tinggi dan lain sebagainya, mobil atau sarana multimedia dan sebagainya, nanti dikonversi menjadi uang untuk menjadi dukungan dana pendamping atau in cash dalam bentuk dana uang ya. Kemudian maksimal 1 juta dari instansi lain. Ini sifatnya yang instansi lain adalah jika ada, jika tidak ada tidak apa-apa. Yang selanjutnya adalah luaran ya. Luaran yang sering kita sampaikan bahwa luaran PKM itu hanya cukup 4 ini. Jadi nanti ketika sudah ada topik tentang luaran yang dituliskan adalah laporan kemajuan, laporan akhir, produk PKM ya, produk-produk PKM berbeda-beda tiap skemanya kita jelaskan. Kemudian akun media sosial ya, cukup 4 ini saja dituliskan maka teman-teman sudah lolos administrasi ya. Kemudian semangat tentang publikasi dan sebagainya. Kalau di proposal di PKM, pelaksanaan PKM jangan semangat di situ dulu, tapi nanti hasil dari pasca pelaksanaan PKM silahkan untuk bisa diajukan menjadi publikasi gitu ya. Jadi cukup 4 ini saja. Personilnya adalah 3 sampai 5 mahasiswa dengan ketentuan 1 mahasiswa dalam 1 kelompok hanya dapat mengusulkan 1 proposal skema pendanaan 8 bidang saja, 1 proposal skema insight itu saja, atau 1 proposal di skema pendanaan dan 1 proposal di skema insight. Baik sebagai ketua atau anggota ya, boleh ketua, boleh anggota dan sebagainya. Dua-duanya ketua atau dua-duanya anggota atau baiknya di sana ketua di sini anggota boleh. Yang penting ketentuannya di atas itu ya. Nah, teman-teman kita juga memberikan rekomendasi konversi SKS nanti ketika sudah pelaksanaan PKM ya, total kumulatif SKS-nya adalah 10, hingga 10. Nah, jika nanti teman-teman bisa lolos sampai PIMNAS. Ini adalah klaster yang kami sampaikan ya tadi, Pak Andri juga sudah menyampaikan bahwa klaster di tahun ini semuanya menurun dari klaster 1, klaster 2, klaster 3 sampai klaster 5 semuanya diturunkan ya, dari tahun lalu. Sehingga memang kualitas yang ada pada PKM tahun ini rasanya kualitasnya akan ketat sekali, kualitasnya sangat tinggi sekali. Sehingga harapannya teman-teman tidak hanya menyusun proposal memenuhi tugas dari program studi dan sebagainya, tapi kualitas benar-benar harus dijaga teman. Ya. Sehingga teman-teman tadi ya sampaikan Pak Andre, ketika punya keinginan naik klaster, maka harapannya presentase efektivitas dari pendanaan dan pengusulan proposal itu perlu dijaga. Jadi tidak perlu semangat memenuhi kuota
atau tidak perlu semangat banyak-banyakan dari tetangga sebelah misalnya sama-sama klaster 4-nya, oh saya ngusulin sekian, tapi lebih ke kualitas yang dikirimkan ya teman-teman. Bapak Ibu, nanti kami mohon review internalnya ditingkatkan ya, supaya nanti benar-benar yang ke nasional yang bagus-bagus gitu ya. Tiga, nilai presentase tertinggi akan promosi, kemudian tiga terkecil akan degradasi. Ya. Jangan sampai terdegradasi karena hanya karena keinginan saja banyak-banyakan ngirim proposal, tapi kualitasnya tidak dijaga. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, silahkan cek di Instagram kemahasiswaan.id. Di sana akan segala informasi PKM akan kita share di sana ya, sehingga teman-teman yang sekarang Genjet yang setiap hari membuka sosial media gitu tidak akan ketinggalan ya tentang informasi PKM ini. Nah, luarannya yang saya sampaikan tadi sama teman-teman, saya justifikasi lagi karena ini yang harus dimasukkan di proposal. Jangan sampai ini tidak ada. Kalau ini ada, karena banyak proposal itu ininya tidak ada. Subbab tentang luaran PKM ini tidak ada. Sehingga saya ingatkan lagi harus ada dan poinnya adalah 4 ini ya. Yang nomor 3 nanti disesuaikan bidang PKM teman-teman masing-masing ya. Kemudian ini gambaran di tahun lalu bahwa sekitar 42.000 proposal diusulkan di tahun lalu, kita mendanai hanya 5.600. Jadi mungkin rasionya 1:7, 1:8 untuk bisa mendapatkan pendanaan ya. Perguruan tinggi yang terlibat pun sangat banyak sekali, dari 1.300 perguruan tinggi ada 678 perguruan tinggi yang didanai ya. Sehingga memang tahun lalu punya misi bahwa menyebarluaskan ide PKM melalui sosial media, sehingga banyak sekali hasil dari sosial media yang sudah kita hasilkan, sehingga di tahun ini ada penambahan sosial media yaitu Twitter ya. Teman-teman yang pemain sosial media pasti semangat sekali untuk menyusun PKM ini, karena PKM-nya tidak hanya bisa dinikmati diri sendiri idenya dari perguruan tinggi, namun dengan adanya sosial media bisa dinikmati oleh kalangan luas, tentunya di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman perguruan tinggi juga di Unikom sendiri sudah semangat sekali dari tahun lalu ya, tercatat setiap kegiatan mendukung kegiatan PKM ini ya, dosen pendamping pun juga semangat. Punya teman-teman mahasiswa juga harus semangat lagi nih, karena atmosfer ini yang harus dibangun supaya kualitas PKM-nya bisa bagus ya. Kemudian Bapak Ibu dosen juga kami mohon mahasiswanya dapat dibimbing dengan secara humanis ya, memberikan inspirasi, motivasi gitu ya. Kemudian memberikan nasihat spiritual. Nah, Bapak Ibu dosen juga ketika melaksanakan PKM nanti ya, kami mohon karena ini terkait dengan kualitas, kita jaga dari proposal awal, pelaksanaan, pelaporan ya. Sehingga memang kalau tujuannya PIMNAS, kita genjot semua sektor supaya untuk mendukung nilai dari ide teman-teman mahasiswa ini nilainya maksimal ya. Nanti Bapak Ibu dosen dapat mendampingi, mengarahkan mahasiswa ya. Bapak Ibu dosen sebagai kontrol membantu mahasiswa mendapatkan akses pemakaian fasilitas ya, contohnya ruang diskusi, kemudian atau dukungan in-kind lainnya gitu ya. Memberikan solusi justifikasi apabila ada permasalahan ya, memberikan masukan gitu ya. Terus teman Bapak Ibu juga diharapkan selalu memberikan motivasi kepada adik dan mahasiswa supaya mereka terus semangat untuk melaksanakan dan menyelesaikan melakukan PKM ini ya. Memberikan feedback, kemudian memantau hasil pelaksanaan PKM secara berkala. Nah, tentunya di PKM ini ada yang namanya PKM Award ya. Di sana kita tidak hanya memberikan penghargaan kepada mahasiswa, juga memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi serta dosen pendamping ya. Dosen pendamping dengan meloloskan pendanaan terbanyak akan kita undang untuk mendapatkan award ya. Tahun lalu ada sekitar 6 orang untuk kita berikan award, kita undang di acara PKM Award ya. Nah, peran Bapak Ibu dosen pendamping ini kami rasa tidak hanya semangat tentang memberikan pendidikan kepada teman-teman mahasiswa, tapi Bapak Ibu dosen juga berhak mendapatkan sebuah apa namanya, sebuah insentif atau apa namanya, apa yang bisa didapatkan dari dosen pendamping gitu ya. Kalau saya punya cerita di tim kita itu sekarang sudah ada yang dosen dari Universitas Hasanuddin. Beliau di tahun lalu meloloskan
10 pendanaan didanai ya, 10 proposal didanai. Dengan ketentuan kan kalau dosen pendamping maksimal 10 pendanaan, mengusulkan 10 proposal. Tapi beliau 10-10-nya didanai, 7 proposal judul lolos PIMNAS, kemudian 6 medali di PIMNAS ya. Nah, beliau sudah profesor di tahun lalu di usia 34 tahun Bapak Ibu. Beliau sudah profesor, eh, dan eh, menariknya ketika saya menariknya sudah masih muda, sudah profesor dan bisa meloloskan pendanaan hingga PIMNAS dengan bagus seperti apa itu. Dan beliau bercerita bahwa ketika beliau itu menjadi profesor itu gara-gara PKM Bapak Ibu. Kenapa kok bisa? Saya tanya. Karena waktu itu beliau ketika mendampingi adik-adik mahasiswa ya, ketika selesai PKM, selalu kelompok-kelompok itu ditanyai oleh beliau. Kamu akan melanjutkan judulmu ini ke artikel ilmiah enggak? Ke jurnal enggak? Mesti ditanya seperti itu. Nah, mahasiswa tersebut kalau ditanya kan ya, bisa jadi, oh saya akan lanjutkan karena dia semangat. Karena jurnal menjadi sebuah identitas kita ya, CV kita dan sebagainya. Kemudian ada yang tidak mau melanjutkan itu. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Strateginya gimana Pak itu? Kalau mahasiswanya mau melanjutkan, maka beliau berkenan mendampingi sampai jurnal tersebut terbit, nah, sebagai penulis kedua, ketiga dan sebagainya. Tapi kalau mahasiswanya tidak mau melanjutkan, maka beliau yang melanjutkan sebagai penulis pertama gitu. Sehingga di tahun lalu di usia yang sangat muda beliau mengajukan gelar menjadi lektor kepala, tetapi malah kreditnya bisa masuk sebagai guru besar. Nah ini sebagai motivasi Bapak Ibu sekalian bahwa PKM itu tidak hanya sekedar saya dampingi mahasiswa yang dapat melaksanakan yang bangga perguruan tinggi, saya nggak dapat apa-apa, tapi Bapak Ibu juga bisa berkesempatan mendapatkan kelebihan yang seperti itu juga gitu. Ini adalah apa namanya, eh, mungkin cerita pengalaman baru ya bisa dipetik oleh teman-teman dan Bapak Ibu dosen PKM ya. Nah ini secara garis besar bahwa pelaksanaan PKM Himna Primnas itu dimulai dari penyusunan proposal ya. Kemudian ada yang namanya seleksi perguruan tinggi. Kemudian di nasional yang merah ini ada seleksi administrasi dan substansi. Kemudian setelah yang bagus dan sesuai akan diberikan pendanaan. Di sini ada pelaksanaan, penilaian kemajuan dan sebagainya sehingga akumulasi dari setiap nilai dari proposal, nilai laporan kemajuan dan presentasi akan dimasukkan ke timnas ya, baik teman-teman. Oke, nah ini jika mahasiswa dan Bapak Ibu ketahui bahwa di, di Simbel Mawa atau web yang kita gunakan untuk PKM ini ada 4 akun, akun mahasiswa, akun operator perguruan tinggi, akun dosen, dan akun pimpinan perguruan tinggi. Nah, langkahnya adalah ketika teman-teman mahasiswa mengajukan sebuah proposal ke perguruan tinggi, sudah bagus, maka perlu yang ada nih yang namanya review internal ya. Jika lolos review internal, maka operator akan mendaftarkan judulnya melalui berita acara dan sebagainya. Nah, sehingga mahasiswa akan mendapatkan username dan password. Ketika mahasiswa sudah mendapatkan username dan password, silakan ketua pada akun tersebut akan mengisi identitas kelompoknya, kemudian akan mengunggah proposal. Setelah semua terisi dan terunggah ya, akan dilakukan validasi oleh dosen pendamping dan pimpinan perguruan tinggi melalui akun masing-masing. Sehingga teman-teman Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk memvalidasi proposal adik-adik mahasiswa sehingga akan terunggah secara nasional. Oke, ini adalah laman Simbel Mawa, contoh dari Simbel Mawa yang sudah login ya. Ini adalah mahasiswa dan ini data-data PKM di beberapa tahun ya. Bahwa PKM memang mempunyai nilai dan mempunyai ketertarikan tersendiri bagi mahasiswa. Sehingga dari data-data ini menyadarkan lagi bahwa saingan teman-teman itu tidak hanya di Unikom saja, tetapi saingannya ada di mahasiswa seluruh Indonesia. Semua berkesempatan mendapatkan melaksanakan program ini dengan panduan yang sama, dengan ketentuan yang sama, dengan waktu yang sama, sehingga teman-teman harus mempunyai mindset bahwa ketika pengen lolos pendanaan, ketika pengen lolos uh, apa PIMNAS gitu ya, PKM Award mendapatkan penghargaan, maka teman-teman juga harus mentaati ya
apabila ketentuan-ketentuan pada panduan. Proposalnya lengkap dan tertib administrasi sesuai dengan kriteria kegiatan PKM. Kemudian kriteria kegiatannya apa, di bidangnya apa, sesuai kalau misalkan mitra tadi mitranya profit apa harus ke PI, kalau mitranya non profit harus ke PM dan sebagainya. Sesuai dengan sistematika penulisan, jadi di pedoman ada yang namanya sistematika penulisan proposal, semua diikuti saja. Isi konten harus sesuai babnya ya, teman-teman harus kreatif, inovatif, solutif tentunya ya. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman harus lebih baik dari peserta lain, baik dari teman-teman dari Unicom sendiri atau dari seluruh Indonesia ya. Nanti kalau punya judul silahkan tanyakan ke dosen pembimbingnya, judul saya sudah bagus belum gitu ya. Oke, ini data di Unicom tahun lalu. Tahun lalu di klaster 4 itu kuota maksimalnya adalah 120 dengan ketentuan 100 PKM 8 bidang, 10 artikel 5, 10 gagasan futuristik tertulis. Di tahun ini diturunkan bahwa 8 bidangnya 80, di klaster 4 itu artikel ilmiahnya 10, gagasan futuristik tertulisnya 10. Ini adalah data di tahun lalu ya Bapak Ibu, merupakan data dari Unicom penyusulan proposal yang terbanyak tetap kewirausahaan ya. Nah, memang yang saya sampaikan tadi, PKM kewirausahaan itu kalau teman-teman tidak menangkap secara penuh maksud dari PKM kewirausahaan, maka ide-ide tentang wirausaha itu banyak karena ya gitu ya teman-teman sering jalan-jalan ke tempat wisata ya, mungkin ke Tangkuban Perahu, ke Ciwidey dan sebagainya, melihat semua orang yang mempunyai wirausaha gitu ya. Orang-orang teman-teman punya ide bahwa oh saya harus berusaha ini itu dan sebagainya. Tanpa mengikuti memperhatikan karakteristik PKM kewirausahaan, maka ya itu kualitas proposalnya tidak terlalu bagus nantinya. Oke, ini datanya dan bahkan ada RSA 1 yang satu-satunya didanai di Unicom. Nah, nanti kita bahas. Ini adalah evaluasi Bapak Ibu dari Unicom ya di tahun lalu pada klaster 4 mengajukan 115 proposal ya. Kemudian 100 di apa namanya dengan rincian 100 judul pendanaan, 15 judul skema insentif. Kemudian dilanjutkan dengan dari 115 ada 14 proposal yang didanai ya dengan rasio 12%, cukup bagus ya, sudah banyak dari 2 menjadi 14, sangat bagus sekali. Tentunya 700% meningkatnya ya. Semoga di tahun depan bisa meningkat lagi ya. Nah, kemudian skemanya adalah PKM kewirausahaan yang didanai PKM penerapan iptek, sosial riset, sosial humaniora, rasa cipta dan karya inovatif. Dengan 14 judul ada semua skema pendanaan. Skema insentifnya mana? Nah, ini menjadi evaluasi kita bahwa mengusulkan 15 semuanya tidak didanai. Apa yang salah itu ya? Nah, kemudian evaluasi hasil PKM di tahun 2023 bahwa 85 proposal ya dari 115 proposal yang diajukan itu ternyata 85-nya tidak lolos tahap 1, Pak Andreas Bu Supriyati ya. Mohon diperhatikan. 14 ini mengembirakan. Tapi kalau melihat 85 proposal tidak lolos tahap 1 atau administrasinya tidak lolos, ini juga menjadikan pengecewaan sendiri gitu ya. Karena memang ada 14 orang, 14 kelompok yang benar-benar maksimal di administrasinya dan substansinya gitu. Nah, ini 74% proposal tidak lolos administrasi ternyata. Nanti kita evaluasi ya, kesalahannya bisa kelengkapan dokumen, kelengkapan salah administrasi gitu. Misalkan ada covernya bulan tahunnya salah ya. Tanggal bulan tahun itu ya, mungkin bisa dicatat itu semua tanggal yang ada di proposal itu mulai tanggal 1 Februari sampai tanggal 1 Maret ya. Teman-teman, selain tanggal itu maka akan salah administrasi. Kemudian mungkin ada salah format, salah font, luarannya tidak dicantumkan gitu ya, atau tanda pendamping perguruan tinggi tidak dinyatakan itu. Ada juga kesalahan seperti itu. Kemudian dari 85 sudah ditolak nih. Majulah 30 proposal ya di tahap 2. Ternyata 16 proposal atau separuhnya itu tidak lolos tahap 2. Mulai dari kreativitasnya rendah ya. Penulisan tidak sesuai sistematika, justifikasi anggaran tidak sesuai dan sebagainya. Nah, kesalahan di AI dan GFT itu biasanya pada format ya. Format, kemudian topiknya tidak sesuai. Yang saya sampaikan tadi GFT tadi, kalau misalkan teman-teman punya topik tapi dijudulkan GFT
artikel gagasan. Namun gagasan tersebut bisa dilaksanakan pada berbagai bidang di PKM pendanaan, maka sudah dipastikan tidak lolos. Jadi nanti silakan dicek judul saya ini apakah bisa masuk pengaduan kepada masyarakat, bisa masuk ke Kasa Cipta, karya inovatif. Kalau bisa masuk, maka dipastikan tidak lolos. Jadi itu ya evaluasi dari kami. Namun 12% ini apakah jelek? Ya, ini bagus kalau di klaster 4, bagus. Tapi apakah kita hanya stuck di sini, tapi kita harus memiliki keinginan untuk bisa meloloskan, terhindar dari 74% administrasi, ya, terus bisa lolos ke Timnas. Ya, Bapak Ibu. Oke, jadi proposal yang dikirimkan ke kami ya, ke kementerian itu akan diseleksi secara administrasi dan substansi, Bapak Ibu teman-teman. Inilah yang akan saya sampaikan tips-tipsnya bagaimana uh, kita bisa lolos ke dua step ini untuk melanjutkan ke pendanaannya. Yang pertama administrasi, bahwa administrasi ini yang di sini adalah ketaatan penyusunan proposal, ya, mulai dari sistematika, fontnya, halamannya, lampirannya, formatnya seperti apa, nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, secara substansi, nah, secara substansi ini pada tahap 2, teman-teman akan dinilai kreativitasnya. Yang saya sampaikan tadi, lim, eh, 5 poin ini, 6 poin ini, ya, selain administrasi, 5 substansi ini akan menjadi poin-poin yang akan dinilai oleh eh, para reviewer. Ini mohon dapat apa namanya, diingat atau catat mungkin ya, yang menjadi penilaian kepercayaan dari reviewer untuk judul adalah kreativitas. Kreativitas bisa dicari dari iptek yang disusun atau dicantumkan kepada proposal itu seperti apa, ya. Ipteknya itu apa, kreativitasnya di mana, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah kebermanfaatan, ya. Kebermanfaatan ini teman-teman juga harus bisa mengukurnya, gitu ya. Bagaimana produk saya ini bermanfaat bagi kalangan apa? Apakah kalangan tertentu atau kalangan masyarakat umum secara luas, ya. Contohnya kalau saya punya sebuah eh, judul PKM atau produk PKM Karsa Cipta, ya. Yang pertama adalah produk mouse untuk mohon maaf untuk teman-teman disabilitas tanpa pergelangan tangan, gitu ya. Jadi diberikan mahasiswa membuat sebuah MOS yang dibutuhkan untuk teman-teman disabilitas sehingga teman-teman bisa menggunakan MOS bagaimana selayaknya orang yang normal. Dan produk yang kedua adalah gendong bayi. Gendong bayi yang diberikan sebuah alat di pundak. Alat tersebut berguna untuk melakukan pemijatan di area pundak dengan keilmuan tertentu, diteliti, disaraf, sehingga manfaatnya adalah melancarkan ASI dari si ibu bayi tersebut. Nah, kalau saya tanya di poin kedua ini, lebih bermanfaat mana? Produk A atau produk B? Coba Bapak Ibu bisa chat di kolom chat nih. Lebih manfaat, tingkat kebermanfaatannya lebih tinggi kalau apa, produk mouse tadi, produk pertama atau produk kedua, gendong bayi, ya. Sambil kita interaksi, saya lanjutkan pembahasan di 3 poin selanjutnya. Sambil Bapak Ibu memilih pemanfaatnya produk satu atau produk dua, silakan kolom chat. Nanti kalau sudah ada hasilnya akan kita bahas. Silakan di chat Bapak Ibu. Oke, jadi tidak hanya sekedar mendengarkan saya menjelaskan, tapi teman-teman juga bisa berinteraksi dengan saya. Ya, produk yang pertama tadi mouse untuk penyandang disabilitas, produk kedua gendong bayi untuk uh, meningkatkan ASI, ya. Silakan. Itu kebermanfaatannya lebih tinggi yang mana? Kemudian yang ketiga, kebaruan, ya. Kebaruan dari ide tersebut, ya. Produknya apakah pernah ada atau ini adalah produk baru, persaingan sejenisnya seperti apa, kebaruannya di mana. Teman-teman bisa mengidentifikasi di sana. Kemudian anggarannya sesuai, gitu ya. Anggarannya yang disusun teman-teman formatnya sesuai, kemudian ketentuannya sesuai, anggaran realnya sesuai, ya. Sehingga yang terakhir adalah personil yang melaksanakan kegiatan tersebut lebih ke eh, apa namanya, mendukung dari segi keilmuan dan sebagainya.
Oke. Suara saya terdengar ya Mbak Ririn ya? Masih masih terjaga ya Mbak Ririn? Bu Supriyati, mohon izin. Halo, Pak MC, Pak Andri. Masih, Mas, masih Oh, kedengeran. masih ya. Iya. Karena saya minta kok tulis di kolom chat, nggak ada yang nulis. Nggak apa-apa, jadi Ada suaranya Mas Aman. oke. Suka. Oke, langsung kita bahas aja ya. Mungkin karena, bentar, mohon izin. Oke, bentar ya, mohon maaf. Laptop saya, anu, freeze sebentar. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu teman-teman. Dari, oke, masih loading. Oke, dari yang saya sampaikan tadi, dari dua dua produk yang saya sampaikan tadi, tentunya kita bisa melihat bahwa manfaat dari produk mouse tadi hanya bisa bermanfaat bagi eh, kaum tertentu saja ya. Tentunya mohon maaf hanya untuk kaum yang disabilitas tanpa tangan. Namun eh, gendong bayi tadi bisa bermanfaat bagi ibu-ibu di Indonesia. Banyak sekali ibu-ibu yang berkesempatan akan mendapatkan anak menggunakan gendong gitu ya. Apalagi kesempatan tersebut tidak hanya digunakan satu kali, bisa jadi dua kali dan sebagainya. Nah, tentunya dari sisi kebermanfaatan teman-teman juga harus bisa melihat sebagaimana manfaat dari produk kita yang kita usulkan, ide kita yang kita usulkan gitu ya. Jika kalau dari dua produk tadi yang lebih bermanfaat adalah tingkat kebermanfaatannya adalah gendong bayi tadi ya. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, setelah saya jelaskan ngawang-ngawang panjang lebar tadi, ini kita saatnya untuk langsung cek di panduan ya. Caranya penulisan proposal seperti apa? Langsung cek saja di panduan. Kalau saya contohkan ini adalah panduan PKM Karsa Cipta ya. Karsa Cipta, Bapak Ibu teman-teman langsung cek di panduan bagian sistematika penulisan proposal ya. Di sana sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya isian kelengkapan dan isian utama proposal. Isian kelengkapan ini hanya cover dan daftar, mohon maaf, cover dan halaman pengesahan, dan itu tidak ikut dikumpulkan, tapi hanya diketik di simbol bawah. Isi utama proposal itu adalah filenya PDF ya, disampaikan bahwa dimulai dari daftar isi di sini ya. Ini saya langsung lihat panduan karena teman-teman biasanya kalau saya jelaskan dulu apa namanya ketentuannya seperti apa, teman-teman sepertinya ngawang, saya harus melihat panduan di sebelah mana gitu ya. Tapi lihatlah di sebelah sini daftar isi, eh, halaman inti dan lampiran. Jadi teman-teman hanya mengunggah dari daftar isi. Ketika proposal tersebut teman-teman dibuka, maka yang muncul yang pertama adalah daftar isi. Kemudian dilanjut dengan halaman inti. Halaman inti itu apa? Halaman inti itu mulai dari, kalau di bawahnya ya, itu ini bab pendahuluan. Halaman inti itu bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Itu di ketentuannya maksimal 10 halaman ya. Untuk penomoran halaman di daftar isi kalau di panduan dituliskan bahwa diberi huruf I1, I2, I3 diletakkan di sudut kanan bawah ya. Kemudian penomoran bab 1 dari pendahuluan sampai dengan seterusnya sampai lampiran itu penulisannya adalah 1, 2, 3 huruf biasa ya, diletakkan pada sudut kanan atas. Oke. Penamaan filenya seperti ini, silahkan nanti dicek ya. Setiap panduan
ketentuannya ada yang berbeda, ada yang sama. Jadi teman-teman ketika nanti teman-teman punya ketertarikan di salah satu bidang, maka contohnya PKMKC, maka teman-teman yang harus dibaca adalah buku panduan umum sama buku panduan PKM bidangnya apa. Misalkan saya ini kaca cipta ya. Kalau teman-teman bidangnya kewirausahaan, maka silahkan downloadnya adalah panduan umum sama bidang kewirausahaan. Oke, lanjut. Nah, ini ketentuan selanjutnya adalah tipe hurufnya Times New Roman ukuran 12 ya. Teks paragrafnya 115, rata kanan dan kiri ya, tidak ada rata kiri, tidak ada rata tengah, rata kanan. Maka dia menggunakan rata kanan dan kiri. Ukuran kertasnya A4 ya, marginnya adalah sebelah kiri 4, sebelah kanan ya, sebelah kiri 4, yang atas, kanan sama bawah itu adalah 3 cm ya. Kemudian yang bawah, yang namanya sistematika penulisan di sini. Format penulisan proposal, isi utama proposal sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah yang harus dituliskan teman-teman daftar isi ya. Daftar isi wajib ada. Kalau daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, jika tidak ada tidak masalah. Tapi jika ada tidak apa. Tapi yang penting halamannya adalah I1, I2, I3, dan seterusnya. Oke, sampai sini paham? Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Mas, maaf, layarnya Sistematika kadang ada, penulisan kadang selanjutnya enggak. adalah ya Bu, Jadi kalau Layarnya kecil ya. kadang gelap, Mas. Layarnya kadang gelap, jadi nggak jelas gitu, nggak ada layarnya. Oh gitu. Ini terlihat nggak Bu? Nggak, belum kelihatan. blank hitam Mas Karena Febri. mungkin grafiknya tinggi kali ya. Iya, sepertinya sinyal, Mas. Nggak apa-apa, sambil jalan aja. Ini kelihatan Bu. Belum, Mas, belum Masih kelihatan. blank hitam Mas Febri. Nah, ini Coba sekarang saya udah. stop. Oke. Oh, udah saya stop. Sebentar ya. Saya coba atur dulu di ini kayaknya. Oke, saya coba lanjutkan. Filenya besar ya, Bu. Karena jadi agak ini ya. Nggak apa-apa ya sambil saya sesuaikan dulu. Saya baiknya buka PDF, ya PDF saja ya. Mbak,
Halo Mas Febri, apakah masih bergabung dengan kami? Oke, mungkin Mas Febri lagi ada kendala teknis ya, Bapak Ibu semua. Dan mungkin akan aku coba untuk biar suasananya lebih hidup, kita coba diskusi bersama Ibu Supriyati. Halo Ibu. Iya Teh, mangga silahkan. Sebelum kita lanjutkan ke Mas Febri, Ya, kita coba diskusi dulu ya Teh ya, ya sambil betul. nunggu Mas Febri aja ya. Ya Oke, baik. betul. Nanti sambil menunggu bergabung, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada mahasiswa baik di apa namanya di Zoom ya, juga di YouTube terkait dengan berkaitan dengan strategi bagaimana bisa lolos pendanaan maupun bagaimana bisa lolos PIMNAS ya bagi yang sudah pernah mengikuti dari PKM tahun sebelumnya. Jadi fokus untuk saat ini adalah strateginya terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih lanjut terkait internal Universitas PKM boleh ditanyakan ya, baik secara apa namanya di link Zoom ini juga, tapi nanti di materi saya ya. Tapi untuk saat ini lebih fokus ke bagaimana strategi baik dari sisi ini template maupun substansi, khususnya terkait dengan proposal agar bisa layak didanai. Mangga mungkin dari adik-adik mahasiswa terutama yang akan mengunggah proposal ya, sekedar informasi juga di bulan Februari ini di 2024 ya bahwa proposal di 2024 itu ternyata di Kemendikbud tidak hanya membuka program kreativitas mahasiswa, tapi juga membuka, tadi sudah disampaikan sama Mas Febri ya, ada P2MW ya, dan PPK Ormawa juga ya, yang waktunya hampir berdekatan dengan program kreativitas mahasiswa. Jadi buat mahasiswa yang sudah mengambil program P2MW ataupun PPK Ormawa, maka tidak bisa ikut di program kreativitas mahasiswa atau sebaliknya. Bagi yang sudah mengambil program kreativitas mahasiswa, maka tidak bisa ikut di P2MP atau PPK Ormawa karena sekarang hanya diberikan kesempatan untuk satu akun itu untuk salah satu program yang ada di Kemendikbud ya. Jadi sekali lagi diinformasikan ke adik-adik yang lain terutama yang tergabung biasanya di UKM ataupun di Hima-Hima. Biasanya ada penugasan dari koordinator dari dosen koordinator kemahasiswaannya untuk mengikuti kegiatan di PKM ataupun di PPK Ormawa, maka dipilih salah satu. Jadi jangan sampai si mahasiswa yang bersangkutan itu jadi double program yang akhirnya agak kesulitan buat si mahasiswa untuk membagi waktunya terutama untuk studi dan untuk melaksanakan programnya. Dan yang perlu Bapak Ibu juga adik-adik mahasiswa ketahuin bahwa untuk program kreativitas mahasiswa ini bisa belajar dari tahun yang lalu yang 2023. Mereka bisa mengkonversi SKS dengan maksimal yang lolos pendanaan itu adalah sampai 5 SKS ya. Bagi yang lolos pendanaan sampai PKM-nya selesai. Tapi bagi mereka yang sampai dengan tahap PIMNAS ya, sampai level pengumuman dan melaksanakan pelaksanaan PKM itu sampai dengan PIMNAS, maka itu akan ada penambahan 5 SKS kembali. Total jumlahnya adalah menjadi 10 SKS. Dan untuk cara pengajuannya bisa melalui ketua program studinya masing-masing yang nanti dikoordinasikan dengan direktur kemahasiswaan. Itu informasi buat mahasiswa dan untuk mahasiswa tidak hanya ketua saja ya. Jadi ini berlaku bagi anggota timnya juga. Dan untuk mata kuliah apa yang bisa dikonversi itu kembali ke kebijakan dari program studinya. Yang jelas mata kuliahnya adalah beririsan dengan mata kuliah yang di program studi dengan program kreativitas mahasiswa terutama dengan topik yang diambil. Mungkin seperti itu ya Teh Ririn ya. Oke, mungkin barangkali ada yang ditanyakan, mangga silakan. Mas Febri sudah bergabung kembali. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Itu Kita tadi kembali sedikit iklan lagi, aja, Mas. Mas Febri. Mangga silakan dilanjutkan, Mas. Ya, iklan saja karena Apa Mas chat saya Febri? nggak di anu. Oke, saya Ya, cuma izin. Saya teruskan ya Bu Supriyati ya. Baik ya. siap-siap, Mas. Baik Mas. Ya, siap. Ini saya izin matikan ini aja.
Mohon diberi akses untuk share screen. Saya coba matikan ini video saya dulu ya supaya lancar. Mohon diberikan akses share screen. Karin dari operator mungkin saya diberikan akses share screen. Oh, oke oke. Udah. Baik, kita lanjutkan. Tadi sepertinya dari sini ya. Oke. Oke, teman-teman Bapak Ibu, saya coba pakai PDF supaya lebih lancar lagi. Karena tadi pakai PPT agak berat sedikit ya. Nah, di sini apa namanya? Ada yang namanya tadi sebelumnya eh, di panduan ya Bapak Ibu teman-teman, yang di download adalah panduan umum sama panduan bidangnya masing-masing. Di sebelah kiri sudah ada format penulisan. Jadi format ini juga menjadi penilaian administrasi. Teman-teman nanti tinggal langsung yang dikumpulkan adalah dari daftar isi. Kemudian ada daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Ini jika ada, jika tidak ada nggak usah. Kalau misalkan teman-teman dirasa takut salah, maka ya udah daftar isi aja. Yang lainnya hanya sunnah ya. Kemudian dilanjutkan dengan setelah daftar isi langsung bab 1 pendahuluan ya. Yang diingat tadi adalah daftar isi, halamannya adalah sudut kanan bawah dengan I1, I2, I3. Kalau halaman pendahuluan halamannya sudah sudut kanan atas dengan nomor 1, 2, 3 ya. Nah, pendahuluan seperti apa? Silakan teman-teman nanti cek di bawahnya ini ketentuan atau yang dituliskan di pendahuluan itu apa saja. Silakan cek. Semua bidang berbeda-beda. Silakan bidangnya apa dicek di sistematika masing-masing ya. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah di sini eh, perlu dicantumkan luaran yang ditargetkan. Yang dimaksud di sini adalah teman-teman perlu mencantumkan yang namanya bab subbab namanya luaran, yaitu luarannya ada 4 ini kalau PKM Kasih. Silahkan di copy paste saja, sudah sesuai. Atau teman-teman bisa menuliskan kalau KC ya, laporan kemajuan, laporan akhir. Yang ketiga prototipe atau produk fungsional. Kalau teman-teman punya nama produknya apa, dituliskan produknya apa ya. Kemudian akun media sosial, udah gitu saja. Itu sudah benar ya, minimal itu saja. Teman-teman cukup menuliskan itu saja pada subbab luaran ya. Kemudian dilanjutkan dengan ada bab yang namanya tinjauan pustaka, tahapan pelaksanaan, biaya dan jadwal kegiatan. Nah, semua ini teman-teman tidak boleh ada yang tertukar. Misalkan kalau teman-teman melihat panduan PKM riset ya, ada yang namanya metode riset. Tapi kalau dikasih tidak ada. Jadi teman-teman silahkan cek di panduan masing-masing. Benar-benar yang dituliskan adalah bab 1 pendahuluan, tinjauan pustaka, tahapan pelaksanaan, biaya dan jadwal kegiatan. Di sini sudah ada semua. Nah, apa namanya? RAB yang tidak diperkenankan ya, yang di bab 4 itu ada beberapa item silahkan dicek ya. Misalkan pembelian alat bahan tidak boleh lebih dari 1 juta per item, kemudian ada yang namanya biaya publikasi sosial medianya tidak boleh lebih dari 500.000. Jadi silakan ketentuan menyusun sebuah biaya, anggaran ya, itu ditentukan yang tidak diperbolehkan. Nah, teman-teman kita lihat di bab 4 nanti teman-teman menuliskan biaya dan jadwal kegiatan ya. Anggaran biayanya seperti apa, jadwal kegiatan seperti apa. Teman-teman langsung lari ke formatnya ya, format dari rencana anggaran biaya. Biaya tadi ya, tuliskan aja ini. Tabel 4.1 format rekapitulasi anggaran biaya. Formatnya seperti ini. Teman-teman tinggal kopas, tinggal membuat saja sama seperti ini, dituliskan dananya sebelah kanan, dan yang perlu di garis bawahi atau perlu diingat adalah Belmawa ini nominalnya 6 sampai 10 juta. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Jangan sampai kurang dari 6 juta, jangan sampai lebih dari 10 juta. Perguruan tinggi maksimal 2 juta ya, jangan sampai lebih dari 2 juta, tapi sifatnya ada. Ya, teruskan 500.000 atau 100.000 atau nanti ada informasi dari Unicom ya, teman-teman Bapak Ibu. Instansi lain jika ada saja, jika tidak usah diisi. Jadi untuk format rekapitulasi RAB, silakan cantumkan ini ya pada bab 4 tadi.
Misal 4.1 anggaran biaya. Anggaran biaya dari PKMKC adalah seperti ini ya tabelnya. Kemudian karena di bab 4 ada yang namanya jadwal kegiatan, maka dilanjutkan jadwal kegiatan silahkan langsung cek lampiran pada lampiran buku panduan. Formatnya seperti ini teman-teman. Jadi lampirannya adalah seperti ini, nomor, nama kegiatan, bulannya sampai 4 ya, karena pelaksanaan adalah 3 sampai 4 bulan, maka teman-teman bulannya 4, kemudian penanggung jawabnya siapa, dituliskan di sini. Kalau bisa penanggung jawabnya itu yang mendukung dari ke apa namanya keilmuan yang mendukung dari produk ide teman-teman. Contohnya membuat instrumen penelitian RSA, biasanya orang-orang sosial gitu ya, atau membuat menyusun sebuah website, tulisannya PSI-nya adalah anak-anak dari multimedia dan sebagainya. Nah, jadwal kegiatan ya, ini jadwal kegiatannya semua pelaksanaan adalah 3-4 bulan dan tanggal yang ada di proposal baik pada identitas biodata mahasiswa dosen, kemudian surat pernyataan dan sebagainya itu 1 Februari sampai 1 Maret 2024 ya. Jangan lupa kemudian dilanjutkan setelah biaya dan anggaran tadi ya, biaya dan jadwal tadi, maka di bawahnya ada daftar pustaka teman-teman. Ya, seperti yang saya disampaikan tadi, halaman ini kita bahas tentang pendanaan ya, format dari pendanaan. Kalau format dari insentif dan apa namanya AAI dan GFT tadi, silahkan cek panduannya, relatif lebih mudah dan kurang lebih sama dan lebih sederhana kalau AI ya, AI. Kemudian dilanjutkan setelah anggaran biaya dan jadwal ada namanya daftar pustaka. Kalau di skema pendanaan dari pendahuluan sampai daftar pustaka itu maksimal 10 halaman. Jangan sampai daftar pustaka ini halamannya ada di halaman 11. Jadi maksimal di halaman 10 teman-teman sudah harus menuliskan daftar pustaka. Caranya bagaimana? Silahkan konsultasi dengan dosen pendamping penulisannya seperti apa ya. Sehingga ketentuan 10 halaman ini bisa terpenuhi ya. Nah, kemudian penulisannya seperti ini pakai Harvard Style ya, Harvard Style dan urut abjad. Ya, kemudian silakan cek formatnya seperti apa. Nanti saya berikan contohnya juga di pedoman juga sudah ada contohnya Harvard Style seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan lampiran. Kalau lampiran ini teman-teman sifatnya tidak apa namanya tidak ada maksimalnya. Ini semakin lengkap semakin bagus ya. Tapi minimal kalau misalkan kaji ada 5 ini lampirannya. Yang pertama biodata, ketua dosen pendamping. Yang kedua lampirannya secara justifikasi anggaran kegiatan. Formatnya seperti apa ada di panduan. Susunan tim pengusul ya dan pembagian tugasnya seperti apa silahkan cek. Lampiran keempat nanti ada surat pernyataan ketua tim pengusul. Pernyataan ini biasanya produknya orisinal dan jangan lupa saya tuliskan bahwa format semua lampiran ini ada di panduan 2024. Kalau teman-teman Bapak Ibu punya template tahun lalu, misalkan surat pernyataan ketua tim pengusul tidak menggunakan 2024, maka akan salah karena di perubahan itu di tahun ini ada di surat pernyataan ketua tim pengusul akan ketahuan di sana kalau teman-teman tidak menggunakan panduan ya. Kemudian yang kelima gambaran teknologi yang akan dikembangkan. Nah, ini jangan sampai kurang ya, minimal 5 ini ada. Kalau satu saja kurang maka akan digugurkan di tahap 1. Oke. Dari sistematika penulisan tadi yang ada di panduan, saya coba rangkum dan saya coba untuk saya terjemahkan ya. Ini boleh nanti teman-teman di screenshot, dicatat dan sebagainya. Maka yang pertama judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan tidak baku ya. Hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Ya, kalau misalkan lebih dari 20 kata silahkan jangan sampai lebih dari 20 kata. Kemudian cover halaman pengesahan dientrikan tidak diunggah. Jadi teman-teman saya ulangi sekali lagi, banyak kesalahan cover yang masih diunggah sehingga salah administrasi. Ketika teman-teman membuka sebuah judulnya maka proposalnya maka yang ditampilkan adalah langsung daftar isi teman-teman ya. Kemudian lanjut isi filenya merupakan PDF ya yang seperti saya sampaikan tadi, daftar isi diberi nomor I1, I2, I3 diletakkan di sudut kanan bawah. Kemudian dari pendahuluan sampai daftar pustaka itu maksimal 10 halaman diberi nomor mulai 1, 2, 3 diletakkan di sudut kanan atas ya.
tipe hurufnya adalah Times New Roman 12, jarak barisnya 115, rata kiri, rata kanan ya. Kemudian kertasnya A4, marginnya adalah sebelah kiri adalah 4, sebelah kanannya atas bawah adalah 3 cm. Teman. Nah, diunggah di simpel bawah ya, nama filenya seperti itu. Kemudian maksimal 5 MB ya teman-teman ya. Mahasiswa 3 sampai 5 dan satu dosen dapat membimbing maksimal 10 judul. Ini justifikasi ya. Saya ingatkan lagi, kalau tadi belum sempat screenshot, sekarang silakan di screenshot lagi. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman, 74% proposal dari Unicom itu tidak lolos administrasi. Artinya di sebelah kiri di tahap 1 ini banyak yang tercentang di sana. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, saya sampaikan ini adalah halaman review dari Bapak Ibu review ya. Tentunya centangan-centangan ini adalah yang akan dikoreksi pada proposal teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada kesalahan satu pun di sebelah kiri ya, sehingga kalau ada kesalahan satu saja maka kita akan lolos administrasi. Saya jelaskan satu persatu, nanti mohon dapat diingat atau dicatat bahwa yang pertama kesalahan judul ya. Tadi ya ada akronim dan singkatan lebih dari 20 kata. Kesalahan sampul ya, misalkan ya tadi saya sampaikan ada cover ya. Kemudian kesalahan bahan pengesahan ada halaman pengesahan, maka itu juga salah. Ya, saya sampaikan lagi mulai dari daftar isi. Kesalahan abstrak ringkasan. Abstrak ringkasan ini hanya ada di PKM artikel ilmiah. Selain itu tidak ada. Ketika ada ini maka akan salah ya. Kesalahan sistematika penulisan yang saya sampaikan tadi bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa dan sebagainya. Kemudian kesalahan ketidaksesuaian isi proposal dengan bidang yang diusulkan. Misalkan tadi ya teman-teman mintanya profit tapi memilih PKM PM. Nah, itu salah. Jadi teman-teman benar-benar harus kamarnya sesuai ya, bidangnya sesuai. Kemudian kriteria tidak sesuai kriteria keilmuan. Ada beberapa bidang PKM yang mengharuskan keilmuannya sesuai, contohnya riset gitu ya. Riset itu ya kalau eksak ya orangnya eksak, jangan sampai orang sosial humaniora dan sebagainya. Yang penting mendukung gitu ya. Kemudian luaran ya, kesalahan ketidaksesuaian luaran wajib dengan yang dinyatakan dalam proposal ya. Seperti saya sampaikan tadi, dari 4 itu hanya ditulis 3 maka akan salah di sini. Atau dari 4 ditulis 2 ya akan salah di sini. Yang penting 4 tadi sudah disampaikan maka itu akan dirasa benar ya. Kemudian ada kesalahan waktu pelaksanaan tidak 3 sampai 4 bulan. Ini karena form tahun lalu jadi masih 4 sampai 5, nanti ada tidak 3 sampai 4 bulan. Teman-teman ketahuannya di mana? Teman-teman menyusun sebuah waktu pelaksanaan, ketika di waktu pelaksanaan tersebut lebih dari 4 bulan maka akan salah. Format jadwalnya tidak baca sesuai dengan panduan ya, format di panduan. Ketidaksesuaian kelengkapan dokumen, misalkan apa namanya biodata dosen tidak ada, jadi teman-teman harus lengkap sesuai dengan yang diminta ya. Kemudian kesalahan nomor halaman tadi yang saya sampaikan, misalkan harus I1, I2, dia pakai angka 1, angka 2, dan sebagainya. Silakan diperhatikan lagi. Letak nomor halaman, yang daftar isi harus punya sudut kanan bawah, kemudian halaman inti dari pendahuluan sampai daftar pustaka sudut kanan atas, teman-teman harus perhatikan itu ya. Kemudian kesalahan jumlah halaman ya, seperti tadi bahwa di pendahuluan sampai daftar pustaka maksimal 10 halaman. Kemudian kesalahan daftar pustaka tidak menggunakan Harvard style. Kesalahan spasi teks tidak menggunakan 1,15. Nah, ini saya sampaikan kesalahan-kesalahan yang ada ya. Kesalahan perataan teks tidak kanan kiri ya, itu juga salah. Ukuran kertas tidak A4 salah. Kesalahan format paragraf tidak satu kolom salah. Kesalahan font tidak Times New Roman ukuran 12 salah. Kesalahan margin tidak kiri 4 cm, atas kanan bawah tidak 3 cm salah. Kesalahan tanggal bulan tahun yang saya sampaikan tanggalnya adalah dari 1 Februari sampai 1 Maret 2024. Semua tanggal ya. Kesalahan tanda tangan pengusul, biasanya pengalaman terjadi teman-teman file PDF tanda tangannya ditempel gitu aja, itu salah teman-teman. Jadi harusnya teman-teman boleh nempel file PDF ditempel tapi di print lagi, di scan secara penuh, nah, hasil scan tersebut dimasukkan lagi di halaman itu yang benar, tapi jangan sampai nempel tanda tangan atau stempel ya teman-teman.
Halo, Mas Febri. Ya, loh. Oh iya, Boleh ya, dilanjutkan. saya lanjutkan. Mohon maaf. Kemudian apa namanya? Tadi sampai mana ya? Sampai tanda tangan ya mungkin ya. Nah, tanda tangan jangan sampai di tempel gitu ya. Kesalahan format rekapitulasi anggaran biaya tadi udah sampai sampaikan formatnya seperti itu. Ketentuannya bernomor 6 sampai 10 perguruan tinggi dan sebagainya ya. Kemudian di bawahnya kemajuan anggaran BMO tadi saya sampaikan 6 10 tidak 6 sampai 10 salah. Dana perguruan tinggi tidak maksimal 2 juta salah. Institusi lain jika lebih dari 1 juta maka akan salah. Nah, ini adalah kesalahan administrasi yang menjadi centangan dari reviewer. Jangan sampai satu aja kesalahan di sana. Nanti kami mohon dari Bapak Ibu dosen, bahkan dari tim PKM Unikom ya, silakan satu-satu proposal itu checklistnya ini sebelah sini. Jangan sampai ada checklist di situ ya. Atau nanti bisa dirubah bahwa misalkan judulnya sudah kurang dari 20 kata itu dicentang. Judul tidak ada sampul. Nanti silakan disusun tersebut ya. Lampiran formulir penilaian proposal ya ini di tahap 2 nanti penilaiannya seperti ini. Ini adalah contoh PKM riset eksakta. Ini juga bisa dapat Bapak Ibu akses di panduan PKM ya. Jadi ada di sana apa saja yang akan dinilai, berapa bobotnya, apa yang akan kita titik perhatian di sana ada semua di sana. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah ilustrasi teman-teman Bapak Ibu. Setelah saya sampaikan tadi tidak ada cover dan halaman pengesahan itu maksudnya gimana? Jadi halaman pengesahan cover sementara kita buang dulu. Yang diunggah adalah nanti daftar isi, dilanjutkan nanti jika ada daftar gambar, tabel lampiran, itu jika ada, maka setelah itu dilanjutkan dengan halaman inti, mulai pendahuluan dari daftar pustaka maksimal 10 halaman, dilanjutkan dengan lampiran ya, disesuaikan lampirannya setiap bidang apa saja, beda-beda. Yang diunggah adalah sebelah kanan saja. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh teman-teman Bapak Ibu, kira-kira yang saya jelaskan tadi kasusnya seperti apa. Yang sebelah kiri ketika saya buka maka sudah langsung ada yang namanya cover ya. Ini yang salah. Maka yang benar adalah ya covernya langsung halaman benar daftar isi seperti ini. Kemudian ini juga sama yang saya sampaikan tadi. Kemudian tidak ada ringkasan abstrak ya, kecuali berdasarkan artikel. Jadi teman-teman ketika review membuka itu sebelum bab 1 ada abstrak ringkasan. Ketika dia di pendanaan maka akan salah. Daftar isi ya, daftar isi tadi halamannya adalah di sudut kanan bawah mulai I1 I2. Tentunya yang di tengah ini apabila mulai dari I3 salah atau mulai dari I1 tapi di sudut kanan atas juga salah atau sudah di sudut kanan bawah tapi mulai dari I2 salah. Yang benar adalah mulai dari I1 sudut kanan bawah. Nah, penulisan daftar isi bagaimana? Nah, boleh menjorok ke dalam, boleh tebal, boleh apa yang penting review Roman ya, teman-teman, ukuran 12. Oke, semuanya benar. Kemudian kita akan mulai bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan halamannya adalah di sudut kanan atas mulai nomor 1, 2, 3 ya. Di sini udah kelihatan sudut kanan atas tidak ada halaman. Di sini udah kelihatan halamannya di bawah ya. Di sini udah kelihatan halamannya di sudut kanan atas mulai dari 1. Penulisan atau letak bab 1 pendahuluan seperti apa? Boleh di tengah, boleh di samping, boleh di tengah di enter, boleh di tengah seperti ini sama aja. Semuanya boleh. Bisa diatur di sana. Tipe hurufnya Times New Roman teman-teman Bapak Ibu. Kita bisa cek bahwa di sini sudah Times New Roman ya. Di sini bukan Times New Roman sudah kelihatan. Spasinya 115 ya. Ini kelihatan sudah 115, ini lebih juga. Teman-teman harus ngecek ya di sana. Tidak boleh cropping ya saya sampaikan tadi, tidak boleh tempel. Tanda tangannya hanya ini di scan kemudian ini di PDF kan kemudian ditempel ya, nggak boleh. Apalagi nggak boleh nggak ada tanda tangannya ya. Judul maksimal 20 kata ya. Silakan dihitung. Kata-kata yang dan itu silakan dihitung semua ya, teman-teman. Maksimal 20 kata. Nah, kata-kata metode penelitian atau riset itu hanya ada di PKM riset eksakta dan riset sosial humaniora. Teman-teman yang pengen mengambil bidang selain riset, maka jangan sampai ada kata-kata riset di dalamnya ya. Misalkan KC, KI, PI, dan lain sebagainya. Kalau ada kata-kata riset, maka akan salah ya. Ini terus contohnya di bawah. Sehingga dalam penelitian ini pada PKMPI itu sudah tidak boleh ya. Jadi jangan sampai ada kata penelitian dan riset selain PKM riset eksakta dan riset sosial humaniora.
Kemudian format tabel anggaran ya, sudah saya sampaikan tadi, formatnya seperti ini ya, di panduan sudah ada. Contoh saja, silahkan dikopas saja atau disusun sesuai dengan format yang ada saja, dengan ketentuannya adalah dana Belmawa 6 sampai 10 juta rentangnya. Dana perguruan tinggi maksimal 2 juta, in kind atau in cash harus ada ya. Jika instansi lain tidak ada, maka tuliskan nol di sini. Oh, gitu ya teman-teman. Ketika teman-teman, wah itu kok formatnya kan ya jelek ya, saya pengen bikin sendiri katanya. Itu tidak diperbolehkan, sehingga itu yang menjadi syarat untuk tidak sesuai administrasi. Kemudian dana yang dipergunakan tadi sudah saya sampaikan, daftar pustaka menggunakan hafal style dan urut abjad boleh menjorok, boleh ke depan, itu tidak diatur ya teman-teman. Dan perlu disampaikan bahwa maksimal di sini adalah halaman 10. Di daftar pustaka terakhir ya, daftar pustaka yang paling bawah itu ada di halaman 10. Oke teman-teman, waktu pelaksanaannya juga 3 sampai 4 bulan ya seperti ini. 4 bulan dan menggunakan budget sesuai dengan format yang ditentukan. Nah, kemudian jika ada mitra yang saya sampaikan tadi harus jelas mitranya itu non profit atau profit ya. Contohnya kalau non profit tadi anak sekolah, guru ngaji, ibu-ibu PKK, murid madrasah dan sebagainya. Atau mitra yang profit ya, penjual jamu gendong ya, penjual makanan, pengrajin batu bata, driver online ya, atau driver taksi dan sebagainya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan kalau PM adalah non-profit, PI adalah profit. Ya, teman-teman sudah pernah didanai di PI, tapi kalau misalkan PM hanya mitranya saja dan teknologi apa yang akan digunakan itu saja. Oke, ini adalah kunci dari pelaksanaan PKM ya menuju pendanaan PIMNAS dan PKM Award. Ya, yang pertama teman-teman harus taat administrasi. Ini adalah kata kunci dari kualitas PKM yang akan kita inginkan ya. Yang pertama administrasi, jangan sampai ada kesalahan. Kemudian teman-teman harus menentukan iptek apa yang akan kita gunakan untuk produk kita ya. Iptek itu boleh teman-teman membuat web itu juga iptek. Teman-teman membuat media pembelajaran juga iptek. Teman-teman membuat sebuah robot itu juga iptek. Membuat sensor juga iptek dan sebagainya. Tentukan iptek, terapkan pada proposal ya. Kemudian identifikasi tingkat kebermanfaatan yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan identifikasi terhadap kebaruannya bagaimana, produk seriesnya apakah ada, ya kualitasnya seperti apa, apakah produk saya lebih bagus dari produk sebelumnya. Nah, seperti itu, kebaruannya seperti apa, apakah penelitian saya ini ada penelitian baru, topik saya ini baru, seperti itu, apa yang ada di tingkat kebaruannya itu. Kemudian selain itu juga anggaran yang sesuai teman-teman, topiknya bagus ya, kebermanfaatannya bagus, kebaruannya ada, kemudian anggarannya harus sesuai dan tidak asal-asalan ya. Tentunya yang mendukung dalam pelaksanaan PKM dari 4 luaran tersebut. Jangan sampai misalkan ada bingung bikin RAP buat publikasi gitu. Di PKM saya sampaikan tidak ada yang meminta adanya publikasi di jurnal atau apa, HKI atau apa. Belum ada tuntutan seperti itu. Sana kecuali publikasi di sosial media. Oke, dari semuanya sudah sesuai, tinggal personilnya. Teman-teman, Bapak Ibu reviewer melihat personilnya, personilnya mumpuni untuk melaksanakan kegiatan ini, sehingga reviewer akan percaya untuk memberikan pendanaan kepada teman-teman. Dan proposal PKM ya tidak boleh menggunakan AI ya sekarang ya, sudah khusus PKM AI di lampiran harus menyertakan sebuah cek plagiarisme. Ya, kemarin kalau ini sudah saya sampaikan karakteristiknya tadi ya. Saya bacakan sekilas bahwa kalau riset itu menggunakan hukum sebab akibat, aksi-aksi, rencana, dan lain sebagainya. Ruang lingkup penelitian ini banyak di bidang yang ekstraktal gitu ya. Kemudian kalau sosial humaniora lebih ke sikap, kemudian fenomena sosial, interaksi ya, ya seperti bidang ekonomi, psikolog, pendidikan, manajemen dan sebagainya dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya orangnya ini yang kita teliti ya. Kemudian PKMK yang saya sampaikan tadi ya, ide usaha harus didasari dengan kebutuhan dan peluang pasar, utamakan solusi tantangan intelektual. Teman-teman, seperti saya sampaikan tadi, kalau punya produk
makanan dan minuman harus benar-benar ipteknya yang diterapkan itu apa. Tapi kalau misalkan teman-teman punya produk selain makanan dan minuman, tentunya pasti banyak iptek yang bisa ditampilkan di sana ya teman-teman. Pengabdian kepada masyarakat ya teman-teman, bahwa ketentuannya adalah mitranya non profit ya, kemudian berawal dari sebuah kebutuhan dari mitra. Jadi teman-teman ke mitra ya mungkin, atau dialog sebentar gitu. Oh, ternyata mitra seperti ini, maka teman-teman akan memberikan solusi iptek seperti ini. Dan ada ketentuannya jaraknya 200 km dari kampus, dari titik kampus. PKMPI pun begitu, jaraknya 200 km dari kampus, tapi yang membedakan adalah mitranya mitra iptek berupa mitra profit ya. Dan PKMKC yang saya sampaikan tadi membuat sebuah produk prototipe. PKM karya inovatif, produknya sudah jadi, tinggal digandakan, publikasikan. Giga pun seperti itu, membuat sebuah video iklan gitu ya. Untuk topiknya ada tentang SDGs dan keprihatinan bangsa. GFT juga futuristik ya. Futuristik lebih dari pelaksanaan lebih dari 3 sampai 4 bulan. Kemudian judul-judul dari GFT itu tidak bisa dimasukkan pada PKM 8 bidang. Kemudian PKM AI ya, seperti yang tadi, bahwa membuat sebuah artikel dari hasil penulisan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Ini adalah timeline PKM secara umum, bahwa penerimaan proposal itu sampai tanggal 3 Maret ya. Kemudian penilaiannya di bulan Maret, pelaksanaannya 19 April. PKP 2 atau penilaian kemajuan nantinya akan ada di tanggal 22 Juli. Laporan akhirnya di tanggal 18 Agustus. Ada PKM Award nanti di tanggal 20 Agustus 2024. Ini adalah timeline pengusulan proposal ya teman-teman. Jadi dimulai dari 1 sampai 3 Maret dengan ketentuan yang pertama, akun operator ini mendaftarkan judul dan mengunggah berita acara maksimal 23 Februari. Kemudian lebih dari 23 Februari maka ada yang namanya akun mahasiswa akan mengunggah dan melengkapi identitas. Membuat proposal maksimal 1 Maret ya. Kemudian akun pimpinan perguruan tinggi dan dosen bisa memvalidasi maksimal 2 Maret. Diberi batas waktu 2 hari kemudian. Dan tidak ada perpanjangan ya teman-teman. Setelah teman-teman nanti mendapatkan pendanaan, misalkan proposal sudah bagus, mendapatkan pendanaan ya, sudah mendapatkan nilai proposal, maka tugas teman-teman adalah meningkatkan dari nilai laporan kemajuan, pelaksanaan kegiatan, dan nilai dari presentasi ya. Nah, di pelaksanaan ini apa yang dilakukan? Maka teman-teman tinggal menunggu dana dari Belmawa masuk, atau bisa langsung tancap gas itu ketika pengumuman keluar, langsung tancap gas menggunakan kegiatan-kegiatan yang belum mengindikasi kepada pendanaan, atau dana in cash dari perguruan tinggi yang bisa dimanfaatkan dulu, silakan dimanfaatkan. Jangan sampai menunggu dana Belmawa, karena dana Belmawa itu terkadang bisa cair 1 minggu atau 2 minggu setelah pengumuman ya. Lumayan juga kalau teman-teman sudah bisa mulai kegiatan yang diskusi awal atau lain sebagainya tanpa ada biaya terlebih dahulu ya. Kemudian melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang ditulis di proposal ya, teman-teman harus bijak menggunakan anggaran negara ya. Setelah itu menjelang akhir kita akan melaksanakan penilaian kemajuan. Disinilah yang akan dinilai laporan kemajuan teman-teman, pengisian logbook, pengisian logbook keuangan, logbook kegiatan, kemudian juga presentasinya teman-teman di PKW 2 ini akan dinilai. Bobotnya cukup besar sekali untuk menentukan menuju BIMNAS. Nah, setelah laporan akhir, maka kita juga akan mengadakan PKM Award ya. PKM Award itu biasanya terbaik dari setiap bidang. Nah, tentunya biasanya ini adalah sepil-sepil orang yang kelompok yang akan masuk BIMNAS ada di sini ya. Nah, seperti inilah gambaran PKP 2 secara online ya. Bapak Ibu teman-teman, semua form penilaian tentang apa yang akan dinilai pada PKM hingga menuju BIMNAS itu semuanya ada di buku panduan. Sehingga teman-teman Bapak Ibu juga bisa mengakses buku panduannya, apa saja yang akan dinilai, berapa bobotnya, sehingga teman-teman punya strategi tersendiri untuk bisa meningkatkan kualitas proposal PKM kita ya. Nah, selanjutnya setelah pendanaan selesai, kita diberi kesempatan masuk BIMNAS. Maka di BIMNAS itu ada beberapa kategori penghargaan, ada penghargaan presentasi, ada penghargaan poster, tentunya ada penghargaan peserta terfavorit ya. Berikut ini adalah gambaran BIMNAS tahun lalu saya sampaikan. Ini tidak berhenti saya sampaikan karena euforia kumpulnya mahasiswa-mahasiswa yang
mempunyai kompetensi kreativitas itu sangat bagus sekali ya. Ini di Udayana waktu itu. Kemudian ini di Jogja karena pandemi, ini juga masih pandemi di Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara waktu Pimnas berlangsung itu masih pendanaan 4 teman-teman ya. 4 proposal didanai, mereka melaksanakan Pimnas. Tapi sekarang di tahun selanjutnya di UMM ya, ini Universitas Sumatera Utara sudah mulai masuk Pimnas ya, ini ramai sekali. Dan di tahun lalu di Bandung ya, di Universitas Pajajaran, ini adalah bendera Universitas Sumatera Utara waktu itu teman-teman, yang warna hijau di tengah itu sangat keren sekali. 2 tahun lalu mereka pendanaan hanya 4, di tahun keduanya di 2023 mereka lolos ke Pimnas dan mendapatkan penghargaan di Pimnas. Ya, sangat bagus sekali perkembangannya. Ini patut ditiru kalau Bapak Ibu pengelola PKM di Unicom ya, misalkan butuh atau informasi atau apa sih langkah-langkah dari Universitas Sumatera Utara ini kepada PKM, silakan cek di Instagramnya @PKM Center USU ya. Itu program-program dan bisa menjadi gambaran buat kita untuk memberikan langkah atau strategi pada PKM. Nah, ini adalah juara umumnya. Tahun lalu kembali ke Universitas Gadjah Mada lagi ya. Teman-teman juga bisa berkompetisi di sini dan bisa mendapatkan kesempatan yang sama pada program kreativitas mahasiswa, karena semua ketentuan, semua waktu panduan yang kita sampaikan sama semua, sehingga kesempatan kita juga sama. Teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjut ke sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, baik. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan terkait dengan sosialisasi seleksi internal PKM Unicom di tahun 2024 ini, khususnya berkaitan dengan program kreativitas mahasiswa. Oke, next. Nah, untuk PKM sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Mas Febri ya, bahwa PKM ini dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa terkait dengan taraf pencerahan kreativitas dan inovasi yang berlandaskan kepada penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Nah, PKM ini sebagai latihan buat adik-adik mahasiswa khususnya terkait dengan bagaimana menuangkan ide-ide kebaruan tadi ya dan kreativitas maupun dalam bentuk inovasi, khususnya karena di Universitas Komputer Indonesia ini adalah berbasis IT dengan penerapan IT. Berikutnya, next. Ini landasan kreativitas, saya mengutip dari salah satu surat yang ada di Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 33, bahwa Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukan kepada mereka nama benda ini." Maka setelah itu diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kulakukan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu larikan dan apa yang kamu sembunyikan." Eh, Makna dari surat ini adalah bahwa kita bicara tentang suatu ide yang nanti bisa direalisasikan, dan itu ide-ide yang ada di dalam pemikiran kita sebagai manusia itu luar biasa, yang artinya dari ide itu kita bisa implementasikan dalam bentuk kreativitas. Oke, next berikutnya. Ini awal mula PKM berdiri dari tahun 1988, dari 35 tahun yang lalu ya, lebih ya. Nah, dan saat ini awalnya permulaan PKM itu namanya adalah Lomba Karya Tulis Ilmiah, kemudian menjadi Lomba Karya Inovatif Produktif ya. Dan saat ini namanya adalah Pekan Ilmiah Nasional atau yang disebut dengan PIMNAS ya. PKM Unicom sendiri ini mulai ada dari tim kepanitiaannya itu adalah dari tahun 2019, namun sudah berpartisipasi lolos itu didanai dari Similmawa dari 2011 dan sudah mengikuti beberapa kali di PIMNAS. Oke, next berikutnya. Ini tujuan PKM ya. Yang pertama terkait dengan bagaimana bisa mengetahui menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan. Karena di PKM ini hampir semuanya sesuai harus dengan aturan. Jadi adik-adik mahasiswa yang mau mengikuti PKM, maka patuhilah aturannya dan harus memiliki ide kreatif dan inovatif, juga objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Next, berikutnya.
Kenapa mesti PKM di sini? Karena untuk PKM sendiri memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi mahasiswa, khususnya peningkatan prestasi perguruan tinggi dalam pemeringkatan Kemendikbud di bidang kemahasiswaan. Dan Bapak Ibu juga ada mahasiswa yang perlu diketahui bahwa saat ini Unikom ada di klaster 4. Semoga ke depan bahwa Unikom bisa naik klaster ya, bisa di klaster 3 ya. Nah, karena harapan kami adalah kita bisa tetap eksistensi di bidang kemahasiswaan. PKM ini sebagai langkah awal menuju PIMNAS, maka dengan PIMNAS ini adalah puncak dari PKM. Next. Anggaran biaya tadi sudah disampaikan dari pihak Kemendikbud itu Belmawa 6 sampai 10 juta dan Unikom itu maksimal support pendanaan seperti pengalaman dari tahun 2023 itu adalah di 1 juta. Dan tidak wajib dialokasikan jika ada misalnya pihak instansi atau yang lainnya ikut misalnya terkait dengan ikut in-kind ataupun dalam bentuk in-cash ya. Ini maksimalnya 1 juta tapi itu tidak wajib. Nah, berikutnya untuk seleksi internal PKM Unikom ini, proses seleksi proposal PKM di tingkat universitas, mulai dari pembuatan akun mahasiswa, dosen pendamping, pengajuan proposal, pengiriman dokumen bukti penunjang pengakuan dari pengajuan PKM dari Simbilmawa sendiri. Nah, berikutnya di sini kita akan melihat alur PKM Unikom yang harus diperhatikan. Untuk alur PKM ini pengumuman dan sosialisasi PKM Simbilmawa ini sudah disampaikan di 1 sampai 7 Februari ya dari Simbilmawa dan pembentukan kepanitiaan PKM itu di 7 sampai 13. Sosialisasi dan workshop PKM kita laksanakan hari ini di 15 Februari. Penerimaan proposal itu mulai untuk seleksi internal itu dari 16 sampai 18. Alokasi proposal dan persiapan untuk kebutuhan review itu di 19. Proposal review untuk proposal PKM ya, prosesnya di 20 sampai 22 Februari. Untuk pengumuman hasil review itu di 23 Februari, perbaikan proposal itu di 23 ya. Dan pengumuman hasil seleksi dan pembagian akun itu di 23 Februari yang harus diketahui oleh Bapak Ibu dosen pendamping dan mahasiswa bahwa di sini ketua tim PKM dan dosen pendamping mohon diperhatikan cek email dari masing-masing yang akan diisi formnya dalam bentuk penerimaan proposal. Batas akhir pengiriman proposal ke Simbilmawa ini adalah dari 23 sampai 1 Maret. Melebihi dari itu biasanya itu tidak bisa lagi diakses karena yang akses ke ke Simbilmawa itu, ke web Simbilmawa itu biasanya bisa mencapai ribuan ya. Dan approve Direktur Kemahasiswaan di 23 Februari sampai dengan 3 Maret. Sedangkan rekap data proposal PKM itu setelahnya. Nah, berikutnya di sini untuk alur pertama, tadi sudah ditanyakan sama Teh Ririn ya, bagaimana PKM di Unikom sendiri. Kita memiliki 2 alur. Yang pertama, alur pertama itu melalui mata kuliah kewirausahaan. Jadi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kewirausahaan yang mengambil program PKM, maka proposalnya itu akan menjadi bank proposal di mata kuliah KWU pada saat ada pembukaan PKM seperti di tahun ini, itu kita akan sebarkan kembali ke prodinya masing-masing melalui ketua program studi dan koordinator kemahasiswaan untuk dialokasikan kepada dosen pendamping yang diminta oleh si mahasiswa yang bersangkutan. Jadi yang harus dipahami bahwa alokasi dosen pendamping itu bukan dari tim kepanitiaan, tapi mahasiswa bersangkutan yang memang mengajukan kesediaan ke dosen pendamping. Jika dosen pendamping itu misalnya bersedia untuk melaksanakan PKM, maka itu kami belum memiliki peran apapun di tim kepanitiaan sampai dengan pengumuman lolos pendanaan. Jika memang sampai dengan lolos pendanaan, maka pada saat pelaksanaan PKM tersebut untuk yang alur 1 ini, maka yang bertanggung jawab di sana adalah mahasiswa yang mengambil PKM yang lolos pendanaan bersama dosen pendamping sampai selesai pendanaan itu biasanya akan mendapatkan sertifikat dari Kemendikbud.
ya. Jadi bukan dari tim panitia khusus, tapi dari Kemendikbud. Itu yang sudah kami lakukan dari beberapa tahun terakhir ini. Jadi bukan baru awal pertama, tapi ini sudah beberapa tahun ya. Dan alhamdulillah juga di beberapa prodi ini sekarang ada mahasiswa yang mulai terbuka untuk lolos pendanaan ya. Nah, penyesuaian dengan pedoman PKM ini dilakukan oleh dosen pendampingnya bersama mahasiswa dengan tim mahasiswa yang mengikuti PKM ya. Itu silahkan dilakukan dari mulai tanggal 16 dan 18 Februari. Jadi bank proposal ini insya Allah di sore ini kita akan bagikan ya kepada masing-masing prodi ya. Nah, seleksi internal PKM Unikom itu di 16 sampai 23 Februari dan seleksi PKM Simil Mawa itu adalah 1 Februari sampai dengan 1 Maret. Sedangkan untuk alur kedua, bagi mahasiswa yang tidak mengikuti mata kuliah kewirausahaan dan tidak mengambil program PKM, masih bisa mengikuti program PKM lewat jalur pengajuan ya oleh Lab, Hima, UKM, BEM, mahasiswa Unikom itu langsung mengikuti seleksi di sini di Direktur Kemahasiswaan. Jadi penyusunan proposal sesuai dengan pedoman. Biasanya itu nanti silakan mahasiswa yang bersangkutan yang akan mencari dosen pendampingnya dan silakan ikuti seleksi internal Unikom. Kuota kita terbatas yang akan mengikuti seleksi pendanaan setelah kita filter di Unikom itu maka nanti akan kita umumkan melalui prodi dan melalui email ketua dan dosen pendamping. Kemudian seleksi PKM Simbil Mawa itu dilakukan dari 1 Februari sampai dengan 1 Maret. Oke, next berikutnya. Nah, bank proposal PKM tadi yang alur 1, bank proposal PKM ini berasal dari proposal PKM mata kuliah kewirausahaan semester genap 2022-2023 dan semester ganjil 2023-2024. Bank proposal ini sebetulnya sudah di-coaching oleh dosen mentor di mata kuliah kewirausahaan. Jadi tinggal dikonversi saja ke pedoman PKM 2024 oleh dosen pendamping dan mahasiswanya yang untuk diseleksikan ke internal PKM Unikom. Bank proposal akan dibagikan ke setiap program studi pada hari Kamis 15 Februari ya. Setiap tim mahasiswa berasal dari bank proposal wajib mengikuti seleksi PKM. Karena ini kaitannya memang mereka sendiri ketika mereka kontrak mata kuliah PKM itu di sana ada surat kesediaan pernyataan bahwa mereka siap mengunggah ke seleksi internal PKM Unikom. Jadi ada syarat ya di mata kuliah PKM itu jika mereka mengambil program. Jadi di mata kuliah PKM mata kuliah kewirausahaan itu ada 3 bidang sudah saya jelaskan tadi ada DEC, ada Imbiskom dan PKM. Bagi mereka mahasiswa yang mengambil itu PKM ya untuk programnya dan itu adalah yang memilih mahasiswa sendiri bukan kami. Kami tidak memilih ya. Mereka masuk di program PKM itu ada persyaratan, salah satu persyaratannya adalah mengunggah kesediaan proposalnya itu ke seleksi internal dan jika lolos di seleksi internal untuk diunggah ke Simbil Mawa Kemendikbud untuk diajukan pendanaan. Nah, di sini dibuat pada saat mata kuliah kewirausahaan ya, bank proposal ini dibagikan perlu disesuaikan dengan pedoman 2024 oleh tim mahasiswa dengan dosen pendamping. Dan proposal yang sudah diperbaiki disubmit untuk mengikuti seleksi PKM tingkat Unikom itu di tanggal 16 sampai 18 Februari kemudian kalau dia lolos maka dilanjutkan ke Simbil Mawa. Oke, berikutnya. Timeline PKM Unikom tadi sudah dijelaskan di alur. Nanti Bapak Ibu juga teman-teman adik-adik mahasiswa bisa mendapatkan materi ini setelah acara selesai ya. Oke, baik berikutnya. Dan ini struktur seleksi internal PKM Unikom. Kebetulan kalau dari struktur ini langsung dari Rektor Universitas Komputer Indonesia di bawah binaan dari Wakil Rektor bidang akademik oleh Prof. Umi, juga di bawah Direktur Kemahasiswaan oleh Pak Dr. Andreas dan saya sendiri sebagai Ketua Reviewer PKM Unikom. Juga dibantu saya oleh operator PKM Unikom terkait dengan Simbil Mawa Kemendikbud dan saya dibantu oleh Sekretaris Direktur Kemahasiswaan juga oleh operator PKM Unikom. Baik, berikutnya.
Berikut adalah reviewer PKM Unikom yang terkait sesuai dengan kompetensi atau keahlian dari jenis-jenis PKM-nya. Dari masing-masing memang pernah lolos dari pendanaan PKM, juga pernah lolos timnas dari PKM. Nah itu. Oke, berikutnya. Ini masih reviewer, totalnya ada sekitar 12 ya reviewer PKM kalau tidak salah. Oke, nah berikutnya. Ini kriteria penilaian proposal. Sumber penilaian proposal ini berdasarkan pedoman PKM. Nanti adik-adik mahasiswa bisa melihat di pedoman ya, ada lolos tahap 1 itu berkaitan dengan administrasi dan kreativitas, tahap 2 itu berkaitan dengan substansi. Untuk lebih detailnya, template-nya tadi sebetulnya sudah dijelaskan juga oleh Mas Febri beberapa, tapi untuk detailnya bisa lihat di pedomannya. Berikutnya. Ini penilaian contohnya ya, yang tadi saya sebutkan ya, salah satunya ini adalah PM, ada penilaian template, nanti ada juga penilaian substansi yang bentuknya seperti ini. Oke, berikutnya. Ini yang lolos seleksi internal PKM, tim yang dinyatakan lolos pada seleksi internal PKM Unikom 2024 akan mendapatkan email berisi username dan password untuk ketua tim mahasiswa pengusul dan username dan password untuk dosen pendamping. Dan emailnya akan dikirimkan melalui ketua, anggota, dan dosen pendamping. Jadi mohon sering ngecek email Bapak Ibu dosen pendamping maupun adik-adik mahasiswanya. Oke, berikutnya. Kebijakan lolos pendanaan. Tim mahasiswa yang lolos pendanaan PKM ini akan mendapatkan konversi SKS sebanyak 5 SKS dengan catatan pelaksanaannya sampai dengan selesai. Karena kami akan meminta berita acara pelaksanaan selama 16 pertemuan. Dan dosen pendamping yang mendampingi akan mendapatkan konversi SKS sebanyak 5 SKS dikali 16 pertemuan. Sedangkan syarat menyelesaikan PKM pelaksanaan ini sampai laporan akhir. Mohon maaf, Nah itu. suaranya nggak kedengar. Oh iya, maaf. Oke, baik berikutnya. Nah, ini adalah link contoh proposal PKM. Kedengeran teh sekarang? Terdengar Ibu, Mangga dilanjut. Oke, terima kasih. Ini adalah link contoh proposal PKM pendanaan Simil Mawa tahun 2023. Bapak Ibu bisa melihat di sini dan adik-adik mahasiswa yang didanai di tahun 2023 ini alhamdulillah ya ada 14 tim. Jadi kami baru punya contoh proposal itu dari 5 jenis PKM saja ya. Semoga ke depan kita bisa memiliki contoh dari berbagai jenis proposal yang sudah lolos pendanaan. Amin ya. Oke, berikutnya. Dan ini link pedoman dan materi sosialisasi PKM hari ini. Jadi bagi Bapak Ibu dosen pendamping maupun adik-adik yang sudah mempersiapkan proposalnya untuk diperbaiki sesuai dengan pedoman 2024, boleh dicek dari barcode-nya ataupun dari linknya ya. Silahkan boleh dicek di sana dan di-download dan segera diperbaiki agar bisa masuk ke seleksi internal. Ya, oke, berikutnya. Dan ini submit proposal dan lampiran seleksi PKM Unikom. Mohon diperhatikan, batas waktu submit itu adalah 18 Februari karena memang tidak lama, hanya dalam waktu 3 hari. Kenapa? Karena kita pun dapat informasinya memang dari Simbel Mawak Kemendikbudnya memang ini ya, waktunya sangat pendek. Jadi artinya Bapak Ibu mohon disupport adik-adiknya supaya bisa mengikuti kegiatan ini juga, karena ini juga akan berpengaruh terhadap kriteria penilaian dari akreditasi prodinya juga karena terlibat langsung dengan kegiatan Simbil Mawa Kemendikbud. Oke, berikutnya itu tadi saja teh pemaparan dari saya.